Bab 2831, Pelarian Boneka Raja. Orang-orang itu seharusnya menjadi fotoner. Gelombang mental iblis mental tiba-tiba berubah tajam. Sembunyi sekarang. Jangan biarkan mereka menyadari kita. Pada saat yang sama, informasi tentang foton membanjiri jiwa Liao. Para pendeta dari Aliansi Kesepakatan Suci diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kemampuan dan yurisdiksi mereka. Mereka dikenal sebagai penyihir kecil, penyihir besar, penyihir kecil, penyihir kecil, penyihir kecil, penyihir kecil, dan ritual besar. Namun, sebagian besar pendeta hanya bertanggung jawab atas pekerjaan iman, pendidikan, dan cuci otak dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran secara langsung. Para pendeta merupakan ras air dari 5 suku di tempat suci, dan pertempuran merupakan tanggung jawab klan api. Namun, karena mereka adalah bagian dari kelas inti Federasi Star Glory, mustahil mereka tidak memiliki tim tempur sendiri. Yang disebut fotoner adalah pendeta tempur, yang memiliki kemampuan tempur yang kuat dan keyakinan yang kuat serta dilatih dan dikomandoi secara pribadi oleh Grid Sage. Dengan kata lain, prajurit foton adalah pasukan khusus yang berada langsung di bawah komando Sang Guru Agung. Mereka mirip dengan pengawal kekaisaran, dan standar mereka ratusan kali lebih ketat daripada prajurit biasa. Bahkan petugas kebersihan dari Biro Interogasi Bitah. Jauh dari mereka, kemampuan tempur pasukan Yaksa mungkin setara dengan pasukan foton, tetapi jika menyangkut kekuatan mental dan keteguhan keyakinan, mereka jauh dari itu. Dalam jaringan sanktuari yang luas, hampir tidak ada informasi tentang pasukan foton. Liao dan iblis mental hanya mendengar bahwa pasukan seperti itu ada, tetapi tidak banyak video pertempuran atau berkas pelatihan. Namun, kekuatan mental yang begitu besar bagaikan jaring listrik tak terbatas yang menekan ke bawah. Bahkan Liao, yang mengintai jauh, merasakan jeritan dan kegelisahan jiwanya. Siapa lagi kalau bukan foton? Dalam keadaan tak sadarkan diri, Liao akan melihat ratusan sambaran petir setebal lengan melesat keluar dari setiap foton dan menghantam pusat medis itu dengan kejam. Ribuan sambaran petir saling terkait menjadi badai kehancuran yang hampir dapat melelehkan baja. Tak perlu dikatakan lagi bahwa tubuh yang terbuat dari daging dan darah akan menguap dalam sekejap mata. Liao diam-diam mendecak lidahnya. Ia berpikir dalam hati bahwa intuisinya cukup tajam untuk menghentikan gerakannya di saat-saat terakhir. Jika ia terlambat sedetik saja, ia akan menjadi kambing hitam bagi Raja Boneka, Lu Qingchen. Puluhan, setan foton, melepaskan petir jiwa terkuat mereka pada saat yang sama. Meskipun dia adalah ahli terbaik di alam semesta Pangu, dia akan tetap terkejut sampai matanya terbakar. Pada saat yang sama, pikiran, begitulah seharusnya, muncul di benaknya. Seperti yang diharapkan, tidak semudah itu untuk mengirim tim kecil Yaksa dan beberapa pasukan khusus dari pasukan Tuhan memberkati untuk menangkap Raja Boneka. Apa yang disebut, rencana penangkapan hantu, hanyalah kepura-puraan. Apakah itu tim kecil Yaksa, tim kecil pembersih, atau pasukan khusus God Bless Army, mereka semua adalah umpan yang akan dikorosi oleh Raja Boneka. Foton, ini adalah pemburu yang sebenarnya. Ini adalah rencana penangkapan hantu yang sebenarnya. Apakah Guru Zisan telah meramalkan bahwa cahaya abadi akan kacau? Namun, jika mereka dapat menangkap Raja Boneka, musuh mereka yang paling berbahaya, itu akan sepadan meskipun mereka harus mengorbankan 10 kecerahan abadi. Orang-orang ini memang serigala dari suku yang sama. Mereka sama-sama kejam, jahat, dan tidak peduli dengan sifat dan kehidupan manusia. Tuan Zisan telah merencanakan segalanya. Kami bertekad untuk menangkapnya. Apa yang harus kami lakukan? Setan mental bertanya. Liao berada dalam dilema. Memang benar dia menentang pendekatan Lu Qingchen, Raja Boneka, dan dia ingin mencambuk, menghancurkan, dan mempermalukan bajingan itu, tetapi dia tidak ingin Raja Boneka jatuh ke tangan tuannya. Mengesampingkan keselamatan Federasi Star Glory, Lu Qingchen mengetahui banyak rahasia tentang Vulture Liao, dan bahkan memiliki asal-usul yang sama dengannya. Gelombang jiwa mereka berdua memiliki model yang sama, dan akan sangat merepotkan jika mereka ditangkap oleh orang lain. Mari kita lihat. Liao menyipitkan matanya dan berkata, jika Raja Boneka itu adalah Lu Qingchen, orang itu tidak akan menyerah begitu saja, bukan? Kami siap membawanya pergi kapan saja. Benar saja, saat pikiran ini terlintas dalam jiwa Liao, di bagian terdalam dari pusat medis, di mana kilat spiritual paling pekat dan paling terang, ledakan tawa yang liar dan tak terkendali terdengar. Sesaat, angin suram bertiup. Ratusan meter persegi di dekatnya tampak berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Asap hitam, arus udara, pusaran, dan kilat ada di mana-mana. Emosi negatif yang sangat kuat. Iblis mental itu meneteskan air liur dan berseru, kecemburuan, kesombongan, kemarahan, keserakahan, kebencian. Emosi negatif yang tak berujung telah dilepaskan dari pusat medis. Apa yang dialami Raja Boneka, Lu Qingchen ketika dia meninggalkan federasi? Bagaimana dia mengumpulkan emosi negatif yang begitu kuat? Dia mungkin tidak mengumpulkannya sendiri. Kemungkinan besar dia mencurinya dari kuil psikis. Liao berkata dengan sungguh-sungguh, begitu banyak tawanan kekaisaran telah ditangkap dan dikirim ke kuil psikis untuk membersihkan emosi, ingatan, dan diri mereka. Saat mereka kehilangan segalanya, rasa sakit, kemarahan, dan kebencian mereka pasti telah mencapai puncaknya, dan mereka akan melepaskan emosi negatif yang sama. Dahsyat seperti tsunami. Jika Lu Qingchen, sang Raja Boneka, telah menanam bawahannya di kuil psikis sejak lama, bagaimana mungkin dia tidak berpikir untuk memurnikan emosi negatif menjadi senjata dengan sumber daya yang begitu berharga? Cukup adil. Iblis mental itu berseru, hah.
Itu tidak benar. Mengapa aku merasa bahwa kamu tiba-tiba menjadi lebih pintar? Seperti yang kukatakan, kebijaksanaanmu telah kuserap. Liao berkata, kita adalah satu. Tidak masalah siapa yang lebih pintar. Singkatnya, perhatikan pola pertempuran Raja Boneka, Lu Qingchen dengan saksama dan bersiaplah untuk memanfaatkannya kapan saja. Dalam sekejap mata, puluhan foton dengan jiwa murni dan jiwa teguh telah terjerat oleh emosi negatif yang mengambang di udara. Emosi negatif menggeliat tak terkendali di tubuh mereka seperti ular berbisa hitam, belut listrik, dan lintah, mencoba mencari celah untuk masuk. Kecerahan mereka yang murni dan suci kini ternoda bintik-bintik hitam yang buruk rupa. Keraguan dan rasa sakit tergambar di wajah para setan foton. Tangan mereka mekar seperti bunga teratai dan membentuk ribuan gerakan yang berbeda. Dalam nyanyian suci yang tak dapat diganggu-gugat, emosi negatif terkoyak dan tersebar, berubah menjadi kabut hitam yang mengamuk yang tidak dapat mendekati mereka. Namun, jeda singkat itu memberi waktu bagi Raja Boneka untuk mengatur napas dan melakukan serangan balik. Suara tawa yang mengerikan di dalam pusat medis itu semakin lama semakin menyedihkan dan keras, hingga akhirnya membentuk gelombang yang tak terhentikan. Jaring listrik yang menutupi pusat medis itu tampaknya telah terkoyak oleh kekuatan kasar yang tak terlihat. Jaring itu berubah menjadi bara api listrik dan menghilang dalam kepanikan. Sementara itu, kegelapan, kejahatan, dan kegilaan yang tampaknya merupakan gabungan dari ribuan emosi negatif muncul perlahan seperti gurita yang muncul dari dasar lautan. Kau pikir kau bisa menindasku hanya dengan boneka? Dari kedalaman kegelapan terdengar tawa Raja Boneka. Dalam mimpimu. Astaga, 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 kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari inti, okta, klawet oktopus dan menembus otak setiap foton. Itu bukanlah petir yang ada di dunia nyata dan dapat diblokir oleh perisai spiritual dan baju besi, tetapi petir yang lebih kuat daripada serangan apapun di dunia nyata. Untuk sesaat, mata semua, setan foton, berubah menjadi hitam pekat. Wajah beberapa foton dipenuhi dengan kepanikan dan kengerian seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Anggota tubuh mereka gemetar hebat, dan mulut mereka berbusa. Beberapa foton menggertakkan giginya untuk melawan kekuatan gelap, tetapi jatuh dari langit dengan darah muncrat keluar dari lubangnya. Di dahi beberapa foton, terutama pelipis mereka, ada urat menonjol yang tampak seperti cacing tanah. Uratnya hampir hitam dan tampak seperti cairan berbisa. Pada akhirnya, mereka meledak setelah mengeluarkan suara retakan. Dalam sekejap, susunan penekan yang terbuat dari puluhan foton dihancurkan oleh serangan mental Raja Boneka. Liao yang berjongkok di sampingnya bahkan lebih terkejut dan geram saat melihat kehebatan Raja Boneka itu secara langsung. Ada apa dengan orang ini? Aku sudah tidak melihatnya selama beberapa tahun, dan kekuatan jiwanya telah melonjak ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada ketika aku melihat kekuatan mental penuh Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi di dasar menara kristal emas. Liao harus mengakui bahwa iblis mental itu benar. Mungkin, di alam semesta Pangu, ada beberapa orang yang bakatnya sedikit lebih tinggi darinya dan yang keberuntungannya sedikit lebih baik darinya. Oleh karena itu, kecepatan latihan mereka sedikit lebih cepat darinya. Hei, Raja Boneka itu tampaknya tidak membutuhkan bantuan kita. Dia bisa menangani semua sinar foton itu sendiri dengan mudah. Dia akan segera melepaskan diri dan melarikan diri. Apakah kamu yakin ingin menculik, mengikat, dan mempermalukannya? Liao merenung dengan cermat. Ledakan, 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 ledakan. Tak jauh dari situ, gurita yang merupakan simbol Raja Boneka di tingkat mental dan hitam pekat seperti tinta, mengulurkan semua tentakelnya semaksimal mungkin dan melambaikannya dengan keras. Suara gemuruh bergema tanpa henti, menghasilkan ledakan dahsyat yang menghancurkan semua sinar foton. Otak mereka roboh, dan mereka tertiup angin bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikanku di dunia pikiran. Raja Boneka itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan gelap itu membubung tinggi dan hendak pergi. Saya pikir kita punya keuntungan besar saat ini. Liao berkata dengan tenang, karena itu, sebaiknya kita tunggu saja. Bagaimana menurutmu? Menurutku itu bagus. Setan mental itu berkata, kalau begitu, apakah kita akan mengikutinya dan menyergapnya saat kita punya kesempatan? Tentu saja, bukan karena kita takut berhadapan langsung dengannya, tetapi karena kita tidak perlu melakukannya. Tidak perlu peduli dengan aturan saat kita berhadapan dengan para penggarap yang jahat dan hina. Serangan diam-diam adalah yang seharusnya kita lakukan. Liao mengambil 6 anggota tubuh dan hendak menyelinap di belakang kekuatan gelap Raja Boneka ketika mutasi yang mengejutkan terjadi lagi. Kekuatan gelap Raja Boneka baru saja melayang ke langit ketika tiba-tiba mundur. Atau lebih tepatnya, ia dihancurkan kembali dengan brutal. Bab 2832, Ekspansi. Ledakan, retak. Dua petir yang tampaknya cukup untuk menembus kecerahan abadi meledak di tengah-tengah jiwa Raja Boneka dan Liao secara bersamaan, hampir menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Tidak ada yang tahu apakah itu ilusi atau kenyataan. Tidak ada yang tahu apakah itu mental atau fisik. Dua kekuatan yang tak tertandingi menimpa Raja Boneka itu seperti gunung. Dalam pandangan Liao, mereka memang dua patung megah, hikmat, berkepala 3, berlengan 6, setinggi ratusan meter. Dikelilingi oleh cahaya suci, mereka memandang semua makhluk hidup di dunia dengan aura pengendalian, pengampunan, dan penindasan. Beberapa saat yang lalu, kekuatan kegelapan Raja Boneka itu menakutkan dan tak terhentikan. Tetapi saat ini, tertekan oleh kedua patung itu, dia seperti badut yang sudah kehabisan akal. Raja Boneka, sekarang, kedua patung dewa dan iblis itu meraung bersamaan.
Kekuatan mental mereka dipadatkan dan dikondensasikan menjadi kilatan mental yang menyilaukan lagi, yang melesat menuju pusat-pusat medis. Setiap ledakan kilat berubah menjadi suara yang memekakkan telinga. Siapa yang coba dilakukan belalang sembah itu? Untuk menghentikan kereta perang, apakah kamu tidak tahu tempatmu? Ini. Liao bereaksi secara naluriah dan mundur ke bagian terdalam tangki laba-laba. Dari kedua patung itu, satu tampaknya terbuat dari magma dan api yang tak berujung, dan yang lainnya tampaknya terbuat dari air laut terdingin di laut dalam. Bersama dengan kekuatan mental yang luar biasa, apalagi yang bisa mereka lakukan jika bukan penampilan dari guru terhebat? Apakah mereka, Master Phantom Sea, dan Master Sky Burning? Liao bergumam pada dirinya sendiri. 5 master tertinggi yang sesuai dengan 5 suku air, kayu, emas, api, dan bumi. Mereka adalah Master Phantom Sea dari klan laut, Master Skyfering dari klan api, Master Sharp Gold dari klan emas, Master Earth dari klan bumi, dan Master Deadwood dari klan kayu. Di antara mereka, klan air adalah inti dari 5 suku yang mendidik para pendeta dan komandan. Master Phantom Sea juga merupakan pemimpin dari 5 guru tertinggi. Kekuatan mental, kekuatan jiwa, dan pemahamannya tentang keyakinan adalah yang paling mendalam. Klan api merupakan suku para pejuang. Sky Burning Master, pemimpin klan api, tentu saja merupakan salah satu pejuang paling terkemuka. Saat ini, untuk menangkap Lu Qingchen, Raja Boneka, tidak hanya pasukan yaksa, petugas kebersihan, pasukan khusus tentara pemberkatan Tuhan, pasukan foton, dan bahkan 2 penguasa energi spiritual dan kemampuan tempur terkuat datang secara langsung, barisannya tidak mungkin lebih. Bagus sekali. Tidak heran Lu Qingchen, Raja Boneka yang telah mengamankan kemenangannya, tertegun lama ketika jiwanya tidak siap. Kemudian dia meraung marah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukankah pertempuran terakhir yang strategis antara Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory sudah dimulai? Bukankah kau berbaris menuju jantung Federasi Star Glory dengan armada utama Federasi Star Glory? Bagaimana kau bisa berakhir di tempat ini? Itu semua hanya ilusi. Kau hanya menggertak. Kau tidak bisa menipuku. Apa? Liao terkejut lagi. Dilihat dari apa yang dikatakan Lu Qingchen, perang terakhir antara Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory telah dimulai. Kekuatan utama Federasi Star Glory telah melompat ke sektor Terminus Empyrean dan planet Terminus Empyrean. Itu terlalu cepat. Itu tidak mungkin. Tidak ada alasan untuk itu. Raja Boneka, apakah kamu masih belum bertobat meskipun kamu akan mati? Meskipun perang terakhir antara Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory akan segera pecah, bagaimana kita bisa mengerahkan seluruh kekuatan dan menghancurkan Federasi Star Glory tanpa menyingkirkanmu? Si ancaman mematikan. Kami tahu bahwa rencanamu adalah untuk memperluas kekuatan hati dewa sementara perang antara Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory memanas sehingga kamu dapat menyerap lebih banyak kekuatan gelap dan menghasilkan lebih banyak virus otak yang akan merusak tubuh Federasi Star Glory dan anggota yang tak terhitung jumlahnya, yang polos dan suci dari Federasi Star Glory. Oleh karena itu, kami sengaja menyebarkan berita palsu kepada Anda agar Anda berpikir bahwa perang terakhir antara Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory telah dimulai dan bahwa kami telah dibunuh oleh para ahli dari Federasi Star Glory dan sektor Terminus Empyrean. Itulah mengapa Anda berani. Cukup main-main dan biarkan kami mengunci jati diri Anda. Sebenarnya, semua hal tentang kekaisaran berada di bawah kendali kita. Pertarungan terakhir yang sesungguhnya akan dimulai dalam 3 hari, yang akan digunakan untuk memurnikan bandit yang tidak dapat diampuni seperti dirimu. Apa yang disebut, jalan terbaik, mengharuskan semua orang untuk setara. Dari, tentara lebah, dan pekerja lebah, tingkat terendah hingga, tuan kebaikan, tingkat tertinggi, secara teoritis, itu hanyalah pembagian kerja. Tidak ada hierarki. Oleh karena itu, ketika ia membuka mulutnya, ia hanya menyebut dirinya sebagai, kami, dan bukan T atau T. Itu adalah kebalikan dari hierarki imperium yang ketat. Liao bahkan lebih terkejut lagi. Dia teringat penjelasan Yun Haixin tentang mata-mata sungguhan, dan bertanya-tanya apakah mata-mata Federasi Star Glory benar-benar telah menyusup ke inti kekaisaran dan mengetahui gerakan militer kekaisaran seperti punggung tangan mereka. Apakah itu sebabnya mereka dapat tiba pada pertempuran akhir dengan tepat seperti itu? 3 hari. Jika Master Skyfering tidak berbohong dan pertempuran terakhir hanya tinggal 3 hari lagi, apa yang bisa dia lakukan? Haha, seorang penjahat yang brutal dan tak terampuni. Jauh di dalam pusat medis, setelah hening sejenak, Raja Boneka, Lu Qingchen, tertawa terbahak-bahak lagi. Kalian hanya sekelompok pembohong sok tahu dan boneka yang merendahkan diri sendiri. Apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian memenuhi syarat untuk menuduhku sebagai penjahat yang tidak dapat diampuni? Hahaha, ayo. Jangan bicara tentang Phantom Ocean dan Sky Burning. Bahkan jika kelima guru agung itu datang kepadaku pada saat yang sama, aku akan tetap menantangmu dan menunjukkan kepadamu semangat sejati umat manusia. Tidak bagus. Liao memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, Raja Boneka sedang melarikan diri. Iblis mental berkata, apa? Bukankah dia akan bertarung? Lawanlah aku. Liao berkata dengan sungguh-sungguh, dalam situasi seperti ini, di mana musuh lebih kuat dari kita dan situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita, semakin kita berbicara besar, semakin berdarah panas kita, dan semakin bersalah kita, semakin kita siap untuk melarikan diri. Percayalah, saya tahu banyak tentang pengecut dan pengganggu seperti itu. Yang lemah. Baiklah, jawab setan mental itu. Ternyata, sebelum tawa gila Raja Boneka itu mereda, sebelum emosi negatif yang masih ada di langit tersapu oleh 2 penguasa tertinggi, Liao dan iblis mental samar-samar merasakan jejak kegelapan yang samar dan menyelinap keluar dari pusat medis, berharap untuk mencapai
Pinggiran kecerahan abadi melalui neksus spiritual dan kabel kristal di seluruh kota. Raja Boneka, sadarlah di bawah cahaya para dewa. Master Meraji yang terdiam akhirnya bicara dengan suara tenang, lembut, dan acuh tak acuh. Sebuah tangan raksasa yang tampaknya terbuat dari air laut dalam terulur dan menyambar tanah tepat ke arah garis hitam tersebut. Bukan hanya Raja Boneka, bahkan Li Yao, yang telah mengintai di dekatnya, merasa bahwa serangan itu ditujukan padanya. Jiwanya memadatkan deretan duri tajam tanpa terkendali. Raja Boneka itu bahkan menjerit kesakitan. Jiwanya, yang berusaha melarikan diri, harus mundur ke kedalaman pusat medis. Itu hanya menampakkan kembali wujud gurita gelap itu dan mengembang seperti balon yang telah ditiup. Segera, ukurannya menjadi sebesar kedua patung itu. Ketiganya. Patung-patung memenuhi seluruh kota bundar. Bahkan tidak ada celah bagi siapapun untuk mengatur napas. Sekalipun kelima indera seseorang agak tumpul, jika mereka berada di kota terang, mereka akan tetap mampu merasakan fluktuasi medan magnet yang hebat, yang menyebabkan jantung mereka berdebar-debar, sakit kepala hebat, menggigil, dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang memiliki indera tajam, yang retinanya telah terpengaruh oleh medan magnet, dapat dengan mudah melihat pertempuran sengit dari tiga patung Dharma dan merasakan kekuatan penghancurnya. Bahkan otak dan jiwa mereka pun terkoyak oleh ledakan dahsyat itu. Li Yao tercengang dan terdiam pada saat yang sama. Dia mengamati, memindai, menganalisis, dan menduplikasi detail riak jiwa, model medan magnet, dan struktur ilusi. Konfrontasi yang menggetarkan jiwa antara Raja Boneka dan dua guru besar kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang dapat terjadi setiap hari. Jika dia bisa mencerna setiap detail pertempuran, pemahaman Li Yao tentang pertempuran jiwa dan mental pasti akan jauh lebih tinggi, dan dia akan mampu memahami hal-hal yang lebih mendasar. Tentu saja, ada kemungkinan juga dia bisa memahami kelemahan fatal Raja Boneka, Lautan Hantu. Dan Sky Blaze, seperti yang saya katakan, keuntungan kita sangat besar dan semakin membesar, bukan? Li Yao memegangi kepalanya dan menonjolkan kamera kristalnya saat dia menghadapi iblis mental. Bagi para ahli utama di level Raja Boneka dan Guru Besar, durasi pertempuran sengit hanya dapat dihitung dalam milidetik. Selain itu, tubuh mereka yang terbuat dari daging dan darah tidak berada di tempat ini, tetapi di tubuh mereka yang sebenarnya. Pertarungan mental bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Hasil dari pertempuran ditentukan dalam sekejap. Dalam waktu yang dibutuhkan Li Yao untuk memindai Raja Boneka, ratusan tentakel hitam telah keluar dari tubuh Raja Boneka, mencoba menembus tubuh kedua tuan dan merusak magma serta pikiran telepati Laut Neter. Kedua ahli kebijaksanaan itu tidak menghindar. Sebaliknya, mereka mengulurkan tangan dan membentuk ratusan telapak tangan raksasa di udara, yang menghantam Raja Boneka itu bersama-sama. Ledakan, 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 bum 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 bum. Tentakel Raja Boneka menusuk ke dalam patung Dharma milik dua guru agung, tetapi dia tidak dapat membuat kekuatan kegelapan menembusnya sama sekali. Di sisi lain, telapak tangan raksasa kedua guru agung itu, membombardir patung Dharma hitamnya satu demi satu seperti hujan meteor. Ah, Raja Boneka itu tampak kesakitan yang tak terlukiskan. Rasa sakit itu, di sisi lain, menjadi bahan bakar untuk membakar kekuatannya. Tentakel tumbuh di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti gurita, landak, dan bahkan lebih seperti virus. Bentuknya yang mengerikan dan tak terlukiskan itu terus membesar dan membesar. Jangan pernah berpikir untuk menekan kekuatan umat manusia. Raja Boneka itu tertawa terbahak-bahak. Jejak telapak tangan yang luar biasa dari kedua penguasa tertinggi itu menyatu menjadi satu. Telapak tangan mereka juga puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Mereka menekan tubuh Raja Boneka yang membesar, mencoba untuk menekan dan mencekiknya. Salah satu dari mereka mengembang dengan kecepatan yang luar biasa, dan yang lainnya menghancurkan Raja Boneka dengan kekuatan seluas lautan. Dharma laksana Raja Boneka hampir terpelintir menjadi bentuk yang bengkok. Bahkan tentakel yang berkedut pun meregang dan mengencang. Akhirnya, setelah terobosan, wujud Raja Boneka meledak. Bab 2833, Ledakan Jiwa. Untuk sesaat, Li Yao seperti melihat tornado level 15 yang menyapu bersih, dan menghancurkan segalanya mulai dari pusat medis dengan gelombang hitam setinggi ratusan meter. Itu cukup untuk menghancurkan kecerahan abadi dan bahkan mendistorsi seluruh sektor. Yang membentuk gelombang hitam itu adalah ribuan wajah yang marah, kesakitan, terluka, dan putus asa, yang merupakan emosi negatif terdalam manusia yang telah diserap oleh Raja Boneka. Meskipun iblis mental memakan emosi negatif dan membantu Li Yao melawan, menyerap, dan mencerna emosi tersebut dengan gila-gilaan, Li Yao masih merasa bahwa jiwanya tidak stabil dan hampir hancur. Itu seperti manusia makan nasi dan mie, tetapi jika mereka menghabiskan 300-500 roti sekaligus, organ dalamnya akan meledak. Bom teror, yang dahsyat itu memang mengerikan. Untungnya, sebagian besar warga sektor cahaya telah bergegas keluar dari area pusat kota dan memasuki jalan setapak dan kabin luar. Jika tidak, Li Yao memperkirakan bahwa ledakan jiwa Raja Boneka itu sendiri sudah cukup untuk membuat ratusan ribu orang menjadi gila, mengubah mereka menjadi asura yang haus darah, setan yang lapar, dan iblis yang pemarah. Li Yao hanyalah seorang penonton, namun ia sudah berada di bawah tekanan mental yang begitu besar. Master Pantomsi dan Master Sky Burning, yang pertama kali terkena dampaknya, juga terkena dampak emosi negatif yang kuat. Adegan terakhir yang dilihat, Li Yao adalah lubang-lubang yang mengagetkan yang ditinggalkan oleh gelombang ledakan dahsyat pada Dharma Laksana mereka. Tentakel-tentakel hitam mengikuti dan menusuk Dharma Laksana dari dua guru agung melalui luka-luka, mencoba menghancurkan keyakinan dan kekuatan mental mereka. Kemudian, Li Yao tidak melihat apapun. Penglihatannya tertutup seluruhnya oleh gelombang hitam yang dahsyat. Atau lebih tepatnya,
aliran informasi dan data yang kacau balau mengalir deras di sekitar jiwanya. Ledakan terjadi. Segala sesuatunya kacau, membuatnya mustahil untuk mengamati, memindai, atau menganalisis. Tentu saja, jika dia benar-benar ingin melihat setiap detail ledakan jiwa Raja Boneka, Liao memperkirakan bahwa dia bisa melakukannya selama dia memusatkan jiwanya hingga batasnya. Namun jika demikian, ia pasti akan meninggalkan jejak di spiritual nexus dan samudera spiritual. Ketika dia mengamati orang lain, mereka juga dapat mengamatinya. Ketika dia meningkatkan intensitas pengamatannya, tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan memperhatikan tatapannya. Oleh karena itu, demi keselamatannya sendiri, dia memutuskan untuk meringkuk lebih lama. Liao memegangi kepalanya dan menahan ledakan informasi dari ledakan diri Raja Boneka itu dalam diam. Ia merasa ada 108 miliar hantu yang melewati kepalanya. Tidak sampai 5 menit kemudian gelombang emosi negatif itu berangsur-angsur menghilang. Kekuasaan Raja Boneka telah habis. Gedung-gedung pencakar langit di dekatnya tampak sama persis seperti 3 hingga 5 menit yang lalu, tetapi sekarang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Gedung-gedung itu bahkan lebih sunyi daripada makam, seperti rumah berhantu atau batu nisan yang dipenuhi jaring laba-laba. Emosi negatif yang hancur masih memantul dan menghilang di udara bagaikan api hitam yang berkobar. Patung Dharma kedua guru itu tidak lengkap, seolah-olah separuh gunung telah diledakkan. Intinya yang buruk masih terkikis oleh asap hitam. Gelembung-gelembung bermunculan tanpa henti, dan mereka gagal mendapatkan kembali penampilan hikmat dan megah mereka sebelumnya. Raja Boneka, dikutuk begitu saja. Liao memindainya beberapa kali dan gagal menemukan informasi apapun tentang kehidupan Raja Boneka, tetapi ada tanda tanya besar di benaknya. Tidak mungkin. Apakah Raja Boneka itu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan? Apakah dia benar-benar ingin membela martabat umat manusia dan melakukan pertempuran dengan dua penguasa tertinggi? Apakah dia menemukan bahwa dia tidak sebanding dengan mereka? Apakah dia membakar hidupnya dan meledakkan jiwanya sendiri alih-alih menyerah? Tidak, tidak mungkin. Apakah aku salah tentang dia? Apakah dia tidak seburuk yang kukira? Sangat mungkin. Setan mental itu menjawab, tidak semua orang bisa seperti, maksudku, tidak semua orang bisa begitu celaka sampai-sampai lari ketika berbicara tentang kebenaran. Secara keseluruhan, Raja Boneka baru saja melancarkan serangan peledakan diri bunuh diri dan meledakkan setengah dari patung Dharma dari dua guru tertinggi. Saya memperkirakan bahwa, meskipun tubuh asli dari dua guru tertinggi masih ribuan kilometer jauhnya, pikiran dan otak mereka sangat kuat. Rusak pula. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita memanfaatkan situasi ini dan menyingkirkan kedua penguasa tertinggi itu? Mari kita bunuh mereka saat mereka terpuruk. Ini mungkin kesempatan terbaik kita. Liao telah menyelinap ke aliansi suci pada awalnya karena dia ingin mengunci koordinat Master Zisan dan memanggil pasukan penyerang elit dari Imperium untuk melaksanakan strategi pemenggalan kepala. Sekalipun hanya 1 atau 2 dari 5 tuan yang terbunuh, itu tetap akan menjadi keuntungan besar untuk perang strategis yang akan datang. Akan tetapi, sekarang kesempatan besar telah muncul, Liao ragu-ragu. Intuisinya terasa sakit dan mengaduk jiwanya bagai batang besi yang terbakar. Saya tidak tahu. Saya merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Liao berpikir cepat dan memilah-milah semua rinciannya. Kau tahu bahwa aku adalah seorang pejuang yang sangat saleh yang tidak takut mati. Demi negara, demi keluargaku, dan demi peradaban umat manusia, tidak masalah jika aku maju dan melawan penguasa tertinggi. Masalah sebenarnya adalah masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan di sini. Seperti yang bisa kau lihat, Sang Guru Agung tidak pernah menunjukkan wajah aslinya dari awal hingga akhir. Di kastil hitam, biro interogasi bidah, dan ritual cahaya suci di kuil psikis, hanya bayangan dan ilusi mereka yang muncul. Meskipun itu adalah misi berbahaya seperti itu. Menangkap Raja Boneka, hanya penampakan mereka saja yang tiba di Eternal Brightness. Hantu dalam sinar cahaya 3D hanyalah sekumpulan sinyal fotolistrik, dan manifestasinya tidak lebih dari sekumpulan kekuatan mental yang ditransmisikan melalui spiritual nexus jarak jauh. Namun, siapa yang tahu apa yang ada di balik sinyal fotolistrik dan kekuatan mental tersebut? Tidak ada yang tahu. Sedangkan untuk Raja Boneka, apakah dia benar-benar akan menyerah begitu saja? Dia meledakkan jiwanya sendiri untuk melukai kedua penguasa tertinggi itu. Jika kita tidak tahu latar belakangnya, kita mungkin menganggapnya orang gila. Saya yakin ini adalah tipuannya yang paling jitu. Tetapi kita semua tahu bahwa dia adalah Lu Qingchen, pewaris spiritual Nexus yang pernah menimbulkan badai besar di Federasi Star Glory dengan rencana hantu di tangannya, jalan kultivasinya, takdirnya, dan kekotoran serta kelicikannya. Apakah dia akan dibiarkan mati dalam ledakan diri? Apakah kamu bercanda? Lihat, kita bahkan belum mengetahui wajah asli Tuan kita dan Raja Boneka serta makhluk-makhluk tingkat tinggi yang bersembunyi di balik mereka. Bukankah terlalu impulsif untuk terburu-buru dan mengambil nyawa mereka saat mereka sakit? Jika begitu, kita tidak akan menuai keuntungan tetapi justru akan masuk ke dalam perangkap mereka. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali. Saya adalah pejuang yang tak kenal takut dan rela berkorban. Namun, menurut saya, pada saat ini dan sesuai dengan situasi saat ini, akan lebih baik jika kita berdiam diri lebih lama. Cukup adil. Jarang sekali iblis mental setuju dengan Li Yao sepenuhnya. Baiklah, kalau begitu, mari kita terus berjongkok. Untungnya, kita telah mengumpulkan banyak informasi mental dan data jiwa tentang Raja Boneka, Master Phantom Si, dan Master Sky Burning. Mereka dapat membantu kita menyempurnakan jiwa kita dan memperkuat penyamaran kita. Sehingga kita bisa meringkuk lebih mulus. Jangan kirimkan gelombang jiwa. 2 orang itu datang. Patung Dharma dari 2 guru agung akhirnya diperbaiki oleh ombak.
Patung-patung itu kembali transparan dan halus. Akan tetapi, ukurannya jauh lebih kecil dan kurang menarik. Ternyata peledakan diri sang Raja Boneka memang telah menimbulkan banyak kerusakan pada dunia mental mereka dan membuat mereka menjadi sangat lemah. Li Yao sangat menyadari bahayanya pertempuran mental. Kalau wujudnya hancur total, sekalipun wujud aslinya berada ribuan tahun cahaya jauhnya, kemungkinan besar otaknya akan berdarah, dan otaknya akan meledak, mengubahnya menjadi sayur. Namun, kekuatan sang guru besar yang paling mengerikan bukanlah diri mereka sendiri, melainkan sumber daya yang berada di bawah kendali mereka. Kedua patung Dharma itu mengirim sinyal keluar kubah. Seketika, pasukan reguler Aliansi Kesepakatan Suci, pasukan Tuhan memberkati, turun dari langit dan mengepung pusat medis tersebut. Mereka semua bersenjata lengkap dengan pakaian kristal. Helm dari pakaian kristal, di sisi lain, telah disempurnakan secara khusus dan jauh lebih besar daripada helm biasa. Mereka tampak seperti satu kesatuan tanpa celah sedikitpun. Setiap sudut sehalus cermin, yang cukup untuk memantulkan semua riak. Li Yao memperkirakan bahwa, helm pemantul cermin seperti itu memiliki fungsi anti-gangguan mental yang tinggi. Helm itu pasti telah disempurnakan dengan saksama oleh Master Zisan untuk menangkap para ahli dalam peperangan mental seperti Raja Boneka. Tentu saja, bagi Li Yao, helm seperti itu juga merepotkan. Dia harus mendapatkan satu atau dua helm dan mempelajari strukturnya dengan saksama. Melihat pasukan telah dikerahkan, kedua ahli kebijaksanaan itu melayang ke pintu kabin tempat warga sektor cahaya berkerumun. Mereka mungkin akan menenangkan warga dan memulihkan ketertiban. Mereka melewati Li Yao, tank laba-laba. Li Yao sangat patuh, sangat rendah hati, sangat jinak, dan sangat suka meringkuk. Dia bersembunyi di balik sisa-sisa pesawat ulang-alik yang bengkok dan cacat dan tidak ditemukan oleh keduanya. Pada saat ini, campur tangan dan kendali Raja Boneka atas seluruh sistem spiritual Nexus dari Eternal Brightness telah sangat berkurang. Sistem itu hampir musnah. Komunikasi antara prajurit dan petugas kebersihan pun pulih. Li Yao segera menerima pesan dari Mayor Chu Zixiao. Babi merah, di mana kamu? Bisakah kamu memulihkan jaringan komunikasi internal kami dan menemukan Titan dan Seven Stars? Li Yao merenung sejenak. Berpura-pura jaringan komunikasinya masih macet, dia berlari ke arah Chu Zixiao tanpa suara. Dalam perjalanan mereka melihat banyak warga cahaya yang bingung tergeletak di tanah seperti balon kempes. Mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang takdir dan jati diri mereka. Mereka tidak benar-benar memiliki keinginan untuk melawan atau untuk dibebaskan. Kemarahan mereka hanya dipicu oleh virus otak, yang seperti keberanian yang mereka kumpulkan ketika mereka mengonsumsi stimulan. Mereka dikalahkan secepat mereka datang dan runtuh sepenuhnya. Bab 2834, penawar sekali saja. Li Yao melihat warga cahaya yang putus asa dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Mereka seperti pecundang yang telah minum terlalu banyak alkohol dan tenggelam dalam kekosongan yang tak terbatas. Dia marah sekaligus menyesal. Mereka seperti boneka rusak yang tali dan persendiannya telah putus. Tidak mungkin mereka dapat ditemukan kembali dalam waktu lama. Namun, Li Yao memperkirakan bahwa tuannya tidak akan membuang semua orang di Eternal Brightness secara langsung. Karena mereka telah dirusak oleh virus baru milik Raja Boneka, mereka seharusnya menjadi eksperimen yang sangat bagus yang dapat membantunya mengetahui asal-usul dan latar belakang Raja Boneka. Oleh karena itu, Li Yao masih punya waktu untuk memberitahu bala bantuan Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory untuk menyerang sektor di sumur dan mengambil kecerahan abadi. Saat ini, hal terpenting adalah mencari tahu rahasia di balik Raja Boneka dan Guru Zisan. Juga, 3 hari. Apakah pertempuran terakhir antara Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance benar-benar berlangsung dalam 3 hari? Tidak ada yang tahu apakah armada perang salib Lei Chenghu dan Boss Bai dapat menghancurkan kekuatan tersisa dari 4 keluarga besar dan kembali ke ibu kota tepat waktu. Tidak ada yang tahu apakah Federasi Kemuliaan Bintang di bawah kepemimpinan Ding Lingdang akan membuat keputusan untuk berbaris ke pusat lautan bintang. Tetapi tidak peduli seberapa kecil peluangnya, Li Yao akan mencoba yang terbaik untuk memegangnya di tangannya. Tangki laba-laba itu melaju kencang di kawasan pusat kota. Rencana Li Yao adalah menemukan Titan, Yuan Kou dan Seven Star, Guan Qixing sebelum dia pergi mencari Mayor Chu Zixiao. Jaringan komunikasi telah pulih. Lokasi keempat anggota pasukan Yaksa sangat jelas. Yuan Kou dan Guan Qixing tidak sulit ditemukan, tetapi situasi mereka cukup rumit. Tampaknya mereka berdua telah mengalami invasi mendalam dari Raja Boneka. Jiwa mereka telah dicincang menjadi beberapa bagian. Yuan Kou menggigil di sudut seperti anak kecil yang disiksa. Bahkan kemunculan Li Yao pun membuatnya gelisah. Guan Qixing, di sisi lain, tampaknya menderita skizofrenia. Ia bergumam pada jendela kaca di jalan dan bahkan mencoba membongkar tubuhnya sendiri. Hentikan omong kosongmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Dia menggeram pada dirinya sendiri di cermin. Meskipun kendali mental Raja Boneka berangsur-angsur surut seperti air pasang, masih dibutuhkan 2 yaksa yang jiwanya agak cacat untuk menyingkirkan mimpi buruk itu. Lalu, seperti warga cahaya yang baru terbangun dari mimpi, mereka terjatuh ke tanah, nyaris tak mampu berjalan. Apa aku? Mereka membenamkan wajah mereka di antara kedua tangan, suara mereka bergetar. Apa yang sedang kalian lakukan? Titan, Bintang 7. Li Yao begitu cemas hingga ia berlarian di sekitar mereka berdua. Ia ingin menenangkan mereka, tetapi ia takut akan mengekspos dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia hanya bisa melihat mereka pulih sendiri. Sebelum mereka bisa pulih dari kekacauan, Li Yao menyeret mereka ke Chu Zixiao. Yang mengejutkan Li Yao, pertarungan antara Chu Zixiao dan Yun Haixin belum berakhir. Atau lebih tepatnya,
hasil pertempuran telah diputuskan, tetapi tidak ada yang terbunuh. Mimpi hitam, Yun Haixin seperti bola yang kempes dan ikan mati yang terbalik. Dia bersandar di dinding dan kehilangan semua harapan dan amarah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah beku, tetapi napasnya teratur. Dia tampaknya tidak mengalami cedera fatal. Lukanya tidak di badan tetapi di hatinya. Liao berpikir cepat dan segera memahami reaksinya. Raja boneka telah meledakkan jiwanya dan meninggalkan semua boneka. Tentu saja, Yun Haixin terbebas dari pesonanya. Situasinya tidak ada harapan. Janji Raja Boneka tidak dapat dipenuhi. Jika istri dan anak-anak Yun Haixin masih hidup, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke tangan tuan mereka lagi. Lalu, apa pentingnya pertempuran melawan Chu Zixiao? Hanya ada satu jalan di depan Yun Haixin, kembali ke kaki guru Zi San dan memohon belas kasihan. Itulah sebabnya dia begitu kesepian dan putus asa. Di sisi lain, Mayor Chu Zixiao tampak tenang seperti sumur kuno di permukaan. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi gelombang di hatinya, atau mengapa dia menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh Yun Haixin. Babi merah, kemarilah. Chu Zixiao melambaikan tangannya pada Li Yao dengan tenang. Kemana kamu pergi tadi? Tidak tahu. Li Yao berpura-pura linglung. Prosesor kristal mainframe saya tampaknya macet. Saya kehilangan arah dan tujuan. Saya baru sadar kembali saat Mayor memanggil saya. Lalu, apakah kamu ingat apa yang baru saja terjadi? Sambil berlutut, Chu Zixiao membuka panel kontrol di bagian belakang tangki laba-laba dan mencari gambar-gambar terbaru yang diambilnya. Agar sesuai dengan teori bahwa dirinya mengalami gangguan serius, Li Yao telah mendistorsi atau menghapus sebagian besar suara dan gambar. Saya tidak ingat, Li Yao menjawab dengan singkat. Itu bagus. Chu Zixiao memeriksa dengan teliti dan merasa lega ketika tidak menemukan sesuatu yang salah. Sepertinya dia tidak ingin pimpinan menemukan sesuatu yang salah pada Yun Haixin dan dirinya sendiri. Iblis mental berkata kepada Li Yao dengan suara rendah, mungkin, meskipun dia tidak dirusak oleh Raja Boneka, keyakinannya pada masa lalu telah terguncang, dan dia meragukan segala sesuatu di sekitarnya. Besar, Li Yao berpikir sejenak dan bertanya, apa yang terjadi tadi? Kenapa kamu terlihat gelisah? Tidak ada. Apa yang kau tunggu? Fokuskan perhatianmu dan obati lukamu. Bersiaplah untuk misi baru. Apakah pasukan sesat khusus masih memenuhi syarat untuk misi baru? Bukan hanya Li Yao, bahkan keempat anggota inti pasukan Yaksa tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka telah dirusak secara mendalam oleh Raja Boneka, apakah keyakinan mereka telah terguncang, dan apakah mereka dianggap terinfeksi secara mendalam dan tersembunyi. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang akan dipikirkan para petinggi tentang mereka. Apakah mereka masih dianggap sebagai pejuang yang setia, alat yang berguna, atau target yang membutuhkan isolasi mutlak dan pembersihan menyeluruh. Namun, seperti yang dikatakan Yun Haixin kepada Chu Zixiao tadi, lautan bintang adalah tempat yang terlalu luas. Tidak peduli seberapa kuat teknik mereka atau seberapa tinggi kultivasi mereka hanyalah orang biasa. Apa yang dapat mereka lakukan bahkan jika mereka mengetahui seluruh takdir mereka? Menghadapi lebah-lebah besar, perlawanan lebah pekerja atau lebah prajurit apapun hanya akan menggelikan dan sia-sia. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menjilati luka mereka dalam diam dan mencoba untuk tidak memikirkan hal lain. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menipu diri mereka sendiri dan mengubah diri mereka menjadi mesin yang tidak punya pikiran dan tidak merasakan sakit sampai misi berikutnya. Benar saja, misinya datang. Itu adalah misi paling penting yang tidak diduga siapapun, menangkap Raja Boneka. Ayo kita pergi ke pusat medis kota cerah. Tubuh asli Raja Boneka seharusnya ada di sana. Dia sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Chu Zixiao melompat dan melangkah maju. Yuan Kou, Guan Qixing, dan Yun Haixin mengikutinya dari dekat. Saraf mereka yang tegang agak lega. Kini setelah misi penting itu kembali jatuh ke tangan mereka, terbukti mereka belum sepenuhnya kehilangan kepercayaan tuannya. Tetapi Li Yao tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Sekelompok besar, tentara foton, dan pasukan Tuhan memberkati telah tiba dan mengepung pusat medis. Selain itu, jiwa Raja Boneka juga tampak kacau. Ia akan menjadi makhluk tak berguna jika tidak dibunuh. Mengapa mereka masih mengandalkan pasukan Yaksa yang tampak tidak dapat diandalkan untuk serangan terakhir? Khususnya, ketika mereka kembali ke tempat Li Yao bersembunyi tadi dan melihat para prajurit Legiun Perlindungan Dewa mengenakan helm khusus anti-macet dan anti-korosi. Mengapa para prajurit Legiun Pelindung Dewa tidak pergi dan menangkap Raja Boneka itu sendiri? Mengapa mereka tidak mencari pasukan foton? Bukankah tidak perlu mencari pasukan Yaksa? Baru setelah Yun Haixin membuka mulutnya, Li Yao menyadari mengapa pasukan Yaksa diperlukan. Kami adalah firewall-nya. Yun Haixin tersenyum pahit. Apa maksudmu? Tiga anggota lainnya terkejut melihat bahwa pusat medis itu dijaga terlalu ketat hingga tidak bisa ditembus air. Mereka bahkan lebih bingung dengan kata-kata Yun Haixin. Apa kamu tidak tahu apa itu firewall? Firewall adalah penghalang yang dibangun dengan berbagai jenis bahan tahan api setelah rumput atau pohon tertentu tumbang seluruhnya saat api menyebar. Yun Haixin menjelaskan, itu seperti dinding pertahanan pikiran di otak seorang kultivator atau sistem pertahanan di jaringan prosesor kristal. Itu juga bisa disebut firewall. Ya, Raja Boneka ada di dalam. Mungkin saja dia telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Tubuh aslinya tidak sulit untuk ditangkap. Tetapi masalahnya bukanlah bagaimana cara menangkap tubuh aslinya, melainkan bagaimana cara menangkap tubuh aslinya tanpa terinfeksi olehnya. Raja Boneka itu seperti orang yang sangat terinfeksi yang membawa ratusan virus mematikan. Siapapun yang mendekatinya,
bahkan jika mereka mengenakan pakaian antivirus yang tampaknya aman, mungkin terinfeksi. Orang macam apa yang harus kita kirim untuk menangkapnya agar kerugian kita bisa diminimalkan? 3 anggota lainnya saling memandang dengan bingung. Orang-orang yang terinfeksi serius. Chu Zixiao berkata dengan dingin, karena kamu sudah terinfeksi sekali, kamu tidak akan terinfeksi lagi. Atau lebih tepatnya, hasilnya akan sama jika kamu terinfeksi oleh beberapa virus atau ratusan virus. Ya, tampaknya pimpinan tidak memiliki kecurigaan terhadap kami, tetapi telah mengkonfirmasi bahwa kami telah dirusak dan terinfeksi dalam konfrontasi dengan Raja Boneka. Yun Haixin tersenyum. Jika memang begitu, daripada menyeret lebih banyak orang percaya yang murni dan tanpa celah ke dalam kekacauan, mengapa Anda tidak membiarkan kami bertanggung jawab atas semuanya dan membiarkan kami berhubungan dengan Raja Boneka dari jarak dekat? Tidak ada orang lain yang harus berhubungan langsung dengan Raja Boneka. Kerugiannya dan risikonya akan diminimalkan. Oleh karena itu, kami adalah firewall, pakaian antivirus sekali pakai yang dapat dikirim ke insinerator setelah misi selesai, pakaian antivirus sekali pakai yang penuh dengan virus. Chu Zixiao terdiam sejenak, berhenti bicara. Ayo kita jalankan misinya. Dia menghentakkan kakinya pelan dan menuntun ketiganya, bersama Liao, menuju ke bagian terdalam pusat medis Bright City. Bab 2835, Tubuh Raja Boneka. Sikap pasukan Tuhan memberkati, para pembersih, para pemurni, dan pasukan foton, membuktikan asumsi Yun Haixin. Pusat medis itu penuh sesak dengan orang. Namun, saat mereka tiba, semua orang diam-diam memberi jalan bagi mereka dan bahkan menundukkan kepala, tidak berani menatap mata mereka. Seolah-olah tatapan mata mereka sudah cukup untuk menginfeksi virus mematikan Sang Raja Boneka. Tim Yaksa sudah terbiasa dengan sikap seperti itu sejak lama. Namun hari ini, jelas terlihat bahwa mereka jauh lebih menjauh dari sebelumnya. Semakin dalam mereka masuk ke rumah sakit, semakin sedikit prajurit God Bless Army dan Photon Army yang ada. Beberapa dari mereka menutupi diri mereka dengan helm dan baju besi pelat yang sehalus cermin. Wajah mereka tertutup oleh helm. Ketika para anggota pasukan Yaksa melihat mereka, mereka hanya bisa melihat wajah mereka sendiri di cermin helm. Di tengah bangsal pusat medis itu terdapat kotak logam yang panjang, lebar, dan tingginya sekitar 3 meter. Ada juga beberapa prosesor kristal portabel di dekatnya yang memberitahu mereka di mana target mereka berada dan cara menggunakan kotak logam. Saat dia membuka kotak logam itu, dia mendapati bahwa peralatan ajaib di dalamnya bukanlah sebuah senjata, melainkan sebuah alat penyiksaan yang dibuat khusus untuk menekan Raja Boneka. Chu Zixiao, Yun Haixin, Guan Qixing, dan Yuan Kou mempersenjatai diri dengan acuh tak acuh dan terus berjalan ke zona koma dalam di lantai 4 bangsal. Tangga dan koridor kosong. Tidak ada dokter, perawat, atau tentara. Di kedua sisi bangsal, banyak pasien yang otaknya rusak parah terbaring. Hanya pasien yang telah koma selama lebih dari setahun yang akan dikirim ke tempat ini. Setelah hidup dengan cairan nutrisi dalam waktu yang lama, pasien menjadi jauh lebih kurus daripada sebelumnya. Mereka lebih mirip dengan nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu, manusia normal. Ini tempatnya. Chu Zixiao berhenti di pintu bangsal No. 4. Dia melihat prosesor kristalnya dan berkata, ini adalah lokasi informasi yang diberikan di atas. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Saat mereka menyetel kepekaan peralatan sihir yang mencari sisa-sisa gelombang otak ke tingkat minimum, peralatan sihir itu pun menjerit. Pupu. Yuan Kou menyemprotkan banyak semprotan fluoresens ke udara. Seketika, jejak mengerikan, gila, dan jelek yang tampak seperti ular berbisa menyebar dari bangsal ke koridor, ke jendela di ujung koridor, dan keluar dari jendela. Seolah-olah api tak kasat mata baru saja menyerbu seluruh gedung, dan sumber apinya adalah bangsal di depan mereka. Itu adalah tanda unik ketika gelombang otak meluas dan medan magnet vitalitas dilepaskan secara maksimal. Dilihat dari derit peralatan sihir dan reaksi semprotan fluoresensi, sepertinya 10.000 orang telah meledakkan kepala mereka secara bersamaan. Sambil menahan napas, mereka berempat mendorong pintu bangsal nomor 4 hingga terbuka dengan baut badai mereka. Liao juga memadatkan lapisan cangkang berduri di permukaan jiwanya. Dia meningkatkan kewaspadaannya dan mengikuti mereka. Bangsal nomor 4 adalah bangsal tunggal. Seorang pemuda kurus tenggelam dalam peralatan medis yang berantakan. Dia begitu kurus sehingga dia tidak tampak seperti manusia tetapi lebih seperti mainan, boneka. Namun, melihat kepalanya penuh dengan tabung dan kabel kristal, keempat anggota pasukan Yaksa itu semua terkesiap. Bahkan Liao tidak menyangka bahwa cangkang Raja Boneka, Lu Qingchen, akan seperti ini. Tinggi pemuda itu tidak lebih dari 1,7 meter. Masih dipertanyakan apakah beratnya lebih dari 50 kg. Kepalanya sendiri berdiameter lebih dari setengah meter dan beratnya sedikitnya 50 kg. Dia tampak persis seperti bayi berkepala besar. Tidak, tengkorak berkepala besar. Semua nutrisi dalam tubuhnya telah diserap oleh kepalanya. Tidak peduli berapa banyak cairan nutrisi yang ditambahkan ke tubuhnya, mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan penyerapan otaknya. Akibatnya, tulang-tulang di anggota badan dan dadanya menonjol begitu banyak sehingga tampak menembus kulitnya. Setiap saat, tidak banyak daging di wajahnya. Wajahnya hanya menempati 1/5 dari kepalanya. Sisa tubuhnya adalah otaknya. Kepalanya cacat dan bengkak, bahkan tengkoraknya tidak bisa disegel. Seluruh kepalanya berbentuk seperti jantung. Kulit kepalanya setipis sayap jangkrik, dan otaknya yang memiliki ribuan jurang terlihat jelas. Ada juga beberapa organ yang tampak seperti jantung yang tumbuh di dalam otaknya. Mereka masih saja berdetak, memancarkan perasaan yang amat jahat. Tubuh pemuda itu berwarna abu-abu terang. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia masih hidup.
Namun, otaknya masih berdetak pelan dan stabil. Setiap detaknya seakan-akan merupakan dentuman dari neraka tingkat terdalam, yang bergema di dalam otak dan hati setiap orang pada saat yang bersamaan. Kendati pemuda itu dalam kondisi vegetatif dan ada jaminan bahwa Raja Boneka telah kehilangan semua kemampuan bertempur dan kemampuan melepaskan virus otak, keempat anggota pasukan Yaksa masih mengepalkan pedang rantai dan baut badai mereka, seakan-akan mesin dingin itu dapat melindungi mereka. Apakah dia, Raja Boneka? Guan Qixing bergumam pada dirinya sendiri, aneh sekali. Itulah yang ingin dikatakan semua orang, termasuk Liao. Menurut catatan rumah sakit, pemuda itu dirawat di rumah sakit karena tumor otak yang tidak diketahui ketika dia berusia 11 tahun. Setengah tahun kemudian, dia mengalami koma panjang dan tidak pernah bangun. Melihat informasi yang dikirimkan oleh Prosesor Kristal, Chu Zixiao berkata, para dokter di kota cerah mencoba segala yang mereka bisa, tetapi mereka tidak dapat mengangkat tumor di dalam otaknya, mereka juga tidak dapat menemukan nama atau penyebab penyakitnya. Mereka hanya dapat menggunakan pengobatan konservatif. Namun, tumor itu terus tumbuh semakin besar dan menyebar serta meningkat. Dalam 4 hingga 5 tahun berikutnya, tumor tersebut telah menguasai sebagian besar otak pemuda itu. Bahkan, tumor tersebut perlahan-lahan menelan dan menggantikan jaringan otak asli. Akhirnya, keadaannya menjadi seperti ini. Otak adalah hal yang paling misterius di alam semesta. Tidak ada yang bisa menguak semua rahasianya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pemuda itu. Namun, selain otak yang mengembang, dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Karena itu, dia tidak ada dalam daftar orang berbahaya manapun. Penyelidikan terhadap boneka itu. Raja tidak pernah terfokus pada arah ini. Probe biokimia tampaknya telah menembus otaknya dan memantau reaksi otaknya. Sambil berpikir mendalam, Guan Qixing berkata, dengan kata lain, kesadarannya, jika dia sadar, dapat dihubungkan ke spiritual nexus melalui pemeriksaan biokimia dan kabel kristal. Chu Zixiao mengerti apa yang dia maksud. Ya, ini kemungkinan besar adalah tubuh asli dari Raja Boneka. Ayo mulai bekerja. Hati-hati dengan tangan dan kakimu. Yang di atas pasti masih hidup. Dia tidak boleh mati. Mereka berempat mengganti tempat tidur Raja Boneka dengan kabin medis portabel dan memindahkan seluruh sistem pendukung kehidupan ke sana. Lalu, ia menyuntikkan obat penenang otak yang dibuat dengan hati-hati itu ke dalam pembuluh darah di leher Raja Boneka itu. Kemudian, hampir 100 sekrup medis yang diukir dengan rune rumit dipaku ke kepala boneka Wang Shuo. Sekrup itu digunakan untuk memperbaiki kepingan kristal dan rel serta membekukan dan menekan kepala Raja Boneka. Kemudian, tentu saja, rantai yang cukup untuk menjebak binatang buas purba di tangan dan kaki Raja Boneka yang menyusut juga dipasang. Setelah dia dikirim ke pot perawatan medis, dia tidak lupa memasang lapisan reflektif, lapisan keramik, dan pelat timah di luar pot medis. Pot perawatan. Tidak sampai 1 jam kemudian barulah mereka memindahkan tubuh asli Raja Boneka ke dalam peti mati yang sempurna. Liao mengamati dengan dingin dari samping, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa amannya pot perawatan medis itu. Itu karena pemuda itu, yang sayangnya menderita tumor otak dan otaknya cacat, bukanlah tubuh asli Lu Qingchen, sang Raja Boneka. Dia hanyalah target reinkarnasi Lu Qingchen. Lu Qingchen tidak memiliki tubuh sungguhan sama sekali, sama seperti dirinya saat ini. Lalu, apakah jiwa Lu Qingchen terluka parah oleh kedua orang bijak itu dan terkunci di dalam otak pemuda malang itu, ataukah dia telah melarikan diri dengan cara yang tak terduga dan bersembunyi dalam kegelapan, mengamati segalanya dan membuat rencana yang lebih misterius lagi? Jiwa Liao ditinggalkan dengan tanda tanya besar. Setelah keempat anggota tim Yaksa mengemasi ruang medis, mereka mengaktifkan susunan rune anti-gravitasi di bawah ruang medis dan mendorongnya keluar perlahan-lahan. Seperti yang mereka duga, jumlah prajurit dan pendeta yang menunggu mereka di luar bahkan lebih sedikit, seolah-olah kentang panas berisi virus itu meminta mereka untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Tampaknya para pemimpin tidak ingin lebih banyak orang berhubungan dengan Raja Boneka. Yun Haixin berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dirinya sendiri. Dia tersenyum pahit dan berkata, itu benar. Semakin banyak orang yang berhubungan dengan Raja Boneka, semakin besar kemungkinan mereka akan terinfeksi dan rusak. Raja Boneka mungkin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Karena sebagian kecil dari kita telah lama tersihir oleh Raja Boneka dan kemungkinan besar akan terinfeksi secara mendalam, kita hanya bisa menanggung kesalahannya sampai akhir. Tapi aku bertanya-tanya, apa yang menanti kita? Dilempar ke dalam insinerator bersama Raja Boneka. Haha. Dia tampaknya pernah terbunuh sekali, tetapi dia telah menerima segalanya. Ketika mereka kembali ke atrium rumah sakit, bukan pimpinan biro interogasi Bita yang menunggu mereka, tetapi Foton tanpa ekspresi. Foton membawa dekrit suci dari Guru Agung. Selamat, Mayor Chu. Anda akhirnya menyelesaikan tugas terpenting dan menangkap musuh kita yang paling ganas, Raja Boneka. Foton itu berkata dengan santai, meskipun ada beberapa liku-liku dalam proses penangkapan, kamu dan anggota pasukan Yaksa lainnya telah membuktikan kesetiaanmu dengan tindakan dan kemampuanmu untuk melawan invasi virus Raja Boneka. Jadi, untuk amannya, tidak perlu mengandalkan orang lain untuk mengawal Raja Boneka. Kelima tuan itu berharap agar kalian dapat mengawal Raja Boneka ke garis depan, atau lebih tepatnya, ke tepi sektor Terminus Empyrean dan planet Terminus Empyrean di wilayah Imperium Manusia Sejati. Pasukan paling suci dan cemerlang dalam sejarah sedang berkumpul. Kapal induk kita, Ultimate Rescue, juga ada di sana. Misimu adalah mengawal Raja Boneka ke Ultimate Rescue, dan membawanya langsung ke 5 penguasa tertinggi. Bab 2836, Armada Fuksi. Penyelamatan terakhir. Keempat anggota tim Yaksa saling memandang dengan bingung.
Tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa mereka, yang memiliki latar belakang khusus, pengalaman aneh, memenuhi syarat untuk pergi ke tempat yang begitu sakral dan sentral meskipun ada kewaspadaan orang lain dan kemungkinan pengaruh. Raja Boneka, konon kelima guru agung tersebut masing-masing memiliki benteng bintang yang megah sebagai tunggangan dan kuil mereka. Ultimate Rescue, di sisi lain, adalah pusat komunikasi benteng bintang 5 dan pusat komputasi dan penyimpanan utama untuk sistem Fuxi yang memelihara peradaban Federasi Star Glory dalam bentuk lebah. Sebagian besar data, sistem Fuxi, disimpan di Ultimate Rescue. Informasi setiap prajurit dan pekerja, peradaban sarang dikomunikasikan melalui Spiritual Nexus yang mencakup hampir 100 sektor. Kemudian, dianalisis, dikonsolidasikan, dihitung, dan ditransmisikan ke saraf baru. Akhir, Ultimate Rescue adalah otak dari seluruh sanktuari dan sistem Fuxi. Oleh karena itu, beberapa orang menyebut Ultimate Rescue sebagai Fuxi dan benteng bintang 5 dengan Ultimate Rescue sebagai inti dan armada utama aliansi sanktuari sebagai armada Fuxi. Tapi sekarang, para penjahat rendahan ini benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki otak utama armada Fuxi. Bagaimana nasib mereka di sana? Keempat anggota pasukan yaksa itu terdiam, mata mereka berkedip-kedip. Mungkin melihat melalui kecemasan mereka, Photon melanjutkan, kamu telah memburu Raja Boneka untuk waktu yang lama, dan jiwamu telah kelelahan untuk waktu yang lama. Selama pertempuran di Kota Cahaya, sangat mungkin Raja Boneka menyelinap masuk dengan seni rahasia dan melukai otakmu dengan serius. Kamu harus menerima perawatan terbaik. Saat kita tiba di Ultimate Rescue, kelima orang bijak akan bekerja sama untuk membersihkan semua virus di dalam otak Anda dan hal-hal yang jahat, kotor, dan tidak menyenangkan. Pada saat itu, kalian akan mampu berevolusi ke tingkat yang benar-benar baru dalam keadaan suci, cerah, dan damai serta menikmati kemuliaan yang seharusnya menjadi milik kalian selamanya. Silakan, semuanya. Dia membungkuk kepada Chu Zixiao dan yang lainnya serta memberi isyarat agar mereka berjalan keluar. Pintu masuk utama gedung rumah sakit dibuka. Samar-samar terlihat hutan pedang dan tombak yang dijaga ketat di luar. Prajurit God Bless Army yang tak terhitung jumlahnya, petugas kebersihan, pemurni, dan Photon mengawasi ruang medis di tengah dengan waspada. Mungkin, mereka juga memperhatikan setiap gerakan mereka, termasuk setiap rambut di tubuh mereka. Chu Zixiao dan Yun Haixin bertukar pandangan rumit. Selain melaksanakan perintah mereka, mereka tampaknya tidak punya pilihan kedua. Ayo berangkat, semuanya. Chu Zixiao melangkah maju dan menepuk kepala Li Yao lagi. Dan kamu, babi merah. Li Yao sangat terkejut. Beberapa saat yang lalu, Photon telah mengungkap banyak rahasia surga hanya dengan beberapa kata. Pertama, armada Fuxis, termasuk benteng bintang 5 dan kapal induk, Ultimate Rescue, telah dipindahkan secara diam-diam ke pinggiran sektor Terminus Empyrean. Langitnya luas, dan lautan bintangnya samar-samar. Diameter sektor manapun adalah miliaran kilometer. Dalam skala sebesar itu, jejak manusia, entah itu federasi, imperium, atau aliansi sanktuari, bagaikan debu yang berjatuhan. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Itu sangat sulit untuk ditemukan dan dikunci. Selain itu, ibu kota kekaisaran kekurangan prajurit. Sebagian besar elit kekaisaran telah dipanggil ke belakang untuk menghadapi anggota keluarga keempat elektor yang tersisa. Hanya makhluk informasi seperti Xiaoming dan Wen Wen yang mengendalikan sistem pertahanan yang sangat otomatis. Bersama dengan para pengawal kekaisaran yang tua, lemah, sakit, dan cacat, garis pertahanan ibu kota kekaisaran nyaris tak terurus. Oleh karena itu, jika kekuatan utama aliansi suci menyelinap ke pinggiran sektor Terminus Imperial, katakanlah, zona luar angkasa terpencil yang jaraknya puluhan miliar kilometer, sangat mungkin mereka akan berkumpul dan mengatur ulang diri mereka di bawah naungan badai kosmik atau radiasi kosmik. Tentu saja, jarak puluhan miliar kilometer masih merupakan jurang yang tidak dapat diatasi untuk pelayaran biasa dengan bantuan bahan bakar kristal dan sistem tenaga. Bahkan jika seluruh armada klan Fuxi dapat mempertahankan kecepatan jelajah reguler 1/10 kecepatan cahaya, yang hanya merupakan kemungkinan teoritis, pada kenyataannya, itu hanya akan menjadi serangan seluruh armada. Tidak mungkin untuk mempertahankannya dalam waktu lama, dan akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun atau lebih. Bahkan 3-5 tahun untuk mencapai wilayah kaya sumber daya di sektor Terminus Empyrean. Orang-orang di Star Ocean Imperium terlalu bodoh untuk memperhatikan armada itu dan tidak mengganggu mereka sama sekali. Tetapi begitu Imperium mulai mengganggu dan mencegat armada Fuxi, keuntungan dari serangan mendadak akan hilang, dan mereka akan bunuh diri dengan bergerak maju. Oleh karena itu, ketika jarak antara kedua belah pihak diperpanjang hingga lebih dari 1 tahun cahaya, jarak dalam ruang 3 dimensi akan kehilangan signifikansinya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, masalah tersebut akan diselesaikan dengan lompatan ruang 4 dimensi. Bahkan jika armada utama aliansi Santuari berkumpul di pinggiran sektor Terminus Imperial, mereka masih perlu melakukan lompatan angkasa lain untuk muncul di langit ibu kota kekaisaran. Itu hanya pencegahan psikologis. Namun, bagi Liao, kecerdasan berarti dua hal. Pertama, perang strategis Federasi Star Glory akan segera meletus. Bahkan jika itu tidak berlangsung selama 3 hari, mereka pasti akan menyerang ibu kota dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan. Kedua, jika mereka melompat dari pinggiran sektor Terminus Imperial, bahkan jika itu adalah lompatan jarak pendek, presisi lompatannya relatif tinggi. Mereka hanya butuh waktu singkat untuk menghilangkan keadaan kacau yang disebabkan oleh riak ruang setelah lompatan. Itu bukan kabar baik bagi Imperium atau Federasi. Syukurlah, Liao memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk menusuk jantung dan otak utama Federasi Star Glory.
Bahkan mungkin saja ia dapat menemukan 5 master hebat di sana dan memasaknya. Namun, seluruh operasi, termasuk misi pengawalan bagi pasukan Yaksa, penuh dengan keanehan dan rencana. Liao tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan di Ultimate Rescue. Apakah itu jebakan? Jika itu memang jebakan, siapa yang memasangnya dan untuk siapa? Dalam sekejap, kemampuan komputasi Liao melambung hingga maksimum, sampai pada titik di mana prosesor kristal rangka utama tangki laba-laba hampir berdengung. Berpikir keras, dia menyadari bahwa dia tidak ketahuan. Bahkan jika ada jebakan, mereka tidak siap untuknya. Yang lebih penting, tinggalnya di Sanctuary Alliance merupakan perubahan yang terjadi secara spontan, jika tidak diduga. Setengah bulan yang lalu, bahkan dia tidak menyangka bahwa dia akan terjebak di Spiritual Nexus Aliansi Sanctuary dalam bentuk kehidupan yang aneh seperti itu. Jika memang ada perangkap berskala besar, canggih, dan saling terkait, perangkap itu tidak mungkin dapat dibuat dalam waktu 3 hingga 5 hari, bukan? 3 hingga 5 hari yang lalu, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukannya, jadi bagaimana musuh dapat memperkirakan gerakannya. Oleh karena itu, perangkap itu jelas tidak dirancang untuknya. Lalu, bukankah menyelinap ke Ultimate Rescue dan menyabotasenya di saat kritis menjadi keahliannya? Bagus sekali. Saat ini, kelima guru besar itu seharusnya memusatkan perhatian mereka pada Raja Boneka. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa bukan hanya satu, tetapi 2, virus mematikan, dikirim ke otak utama, sistem fuksi. Selain Raja Boneka, aku, burung Nasar Liao, juga ada di sini. Ini adalah bagian belakang aliansi suci. Akan sangat sulit untuk menjangkau kampung halamanku jika aku tetap di sini. Namun, jika aku pergi ke garis depan, di suatu tempat yang dekat dengan sektor terminus Empyrean, aku mungkin dapat menjangkau Xiaoming, Wenwen, dan Raja Tinju. Bahkan jika aliansi Suaka melancarkan serangan ke jantung kekaisaran secepat ini, aku bisa bekerja sama dengan Xiaoming, Wenwen, dan yang lainnya dari dalam dan melakukan beberapa trik di otak aliansi Suaka. Raja Boneka, apakah Lu Qingchen benar-benar dikutuk begitu saja? Aku merasa itu terlalu sederhana dan terlalu mudah. Selain itu, keberadaan misterius yang bersembunyi di belakang Lu Qingchen dan mengubahnya menjadi Raja Boneka belum muncul. Apakah keberadaan misterius ini ingin melakukan sesuatu untuk Ultimate Rescue? Belalang sembah memburu jangkrik, tidak menyadari keberadaan burung Oriole di belakangnya, burung sandpiper dan kerang berkelahi, dan nelayan menangkap nelayan, tetapi siapakah belalang sembah, siapakah burung Oriole, siapakah burung sandpiper, dan siapakah nelayan? Saya yakin bahwa segera, kita akan mendapatkan jawabannya. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa sosok yang disebut, dalam aliansi Suaka, itu. Sambil tenggelam dalam pikirannya, Liao mengikuti pasukan Yaksa melalui susunan teleportasi rahasia kembali ke dermaga kecerahan abadi. Sebuah pesawat ulang-alik kecil, ramping, dan transparan sedang menunggu mereka. Masih belum banyak prajurit di sekitar. Beberapa prajurit pengawal dewa dan potoner, semuanya bersenjata lengkap dalam pakaian kristal mereka yang seperti cermin. Tidak ada celah sedikit pun di antara mereka, dan mereka tampaknya waspada terhadap musuh besar. Bahkan boneka pertempuran tambahan adalah model tingkat rendah yang paling sederhana, seolah-olah mereka takut Raja Boneka akan tiba-tiba bangun dan menyerang mereka. Melalui lubang-lubang pada langit-langit ruang medis, orang dapat melihat bahwa Raja Boneka masih tertidur. Dia tampak seperti terkurung dalam sepotong batu giok. Dia tidur dengan damai dan tenang. Gelombang otaknya ditampilkan pada berkas cahaya prosesor kristal. Ia setenang bayi yang sedang tidur. Tentu saja, prosesor kristal yang dipasang di ruang medis terputus sepenuhnya dari jaringan nirkabel. Bahkan dari perspektif struktur penyempurnaan, mustahil untuk terhubung ke jaringan. Namun mereka tidak menghilangkan kemampuan Liao untuk menjelajah internet. Itu pun tidak bisa diambil. Itu sudah cukup. Pesawat ulang-alik itu meluncur keluar dari kecerahan abadi tanpa suara seperti jarum yang terbuat dari kristal dan bergerak ke ujung dunia di dalam sebuah sumur. Kecemerlangan di sekitar pesawat antariksa itu semakin terang, seolah-olah ia mencoba menembus lubang kecil di bagian tertipis dari kegelapan. Gel biru cerah memenuhi seluruh kabin dan mengikat semua orang pada tempat duduknya masing-masing, termasuk ruang medis tempat Raja Boneka disegel. Namun, ketika dunia 3 dimensi dan dunia 4 dimensi bertransformasi, penghalang semua material akan hancur. Ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk komunikasi dan erosi. Bab 2837, Pikiran 4 Dimensi. Ini bukan pertama kalinya Liao memasuki lompatan luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya ia mencoba mengamati dan menganalisis ruang 4 dimensi dengan cara yang jernih. Ia bahkan mencoba menggerakkan jiwanya dengan bebas di ruang 4 dimensi. Itu, perasaan yang sangat aneh. Dunia di sekitarnya tampak berubah menjadi kaleidoskop warna-warni, atau rawa dan lumpur yang sangat tebal. Indranya 10.000 kali lebih baik dari sebelumnya, tetapi mobilitasnya sangat terganggu. Ia terperangkap dalam sangkar yang tak terlihat. Untuk sesaat, Liao begitu ketakutan hingga ia takut waktu dan ruang akan kehilangan semua maknanya. Ia akan terperangkap dalam keadaan aneh itu selamanya seperti fosil atau serangga dalam ember. Liao berpikir, jika ada makhluk 2 dimensi tertentu, seperti titik hitam di selembar kertas, yang secara tidak sengaja keluar dari alam semesta 2 dimensi tempatnya berada dan memasuki dunia 3 dimensi, makhluk itu pasti akan tersesat seperti dirinya saat ini. Liao membuka matanya dan melihat cangkang dan serpihannya perlahan mencair di dalam. Kecemerlangan Gading. Semua orang di dekatnya, termasuk Chu Zixiao, Yun Haixin, dan bahkan Raja Boneka, semuanya sama. Bunga-bunga dari daging dan darah mekar dan layu.
Dari kulit hingga otot-otot mereka, dari pembuluh darah dan saraf mereka, dari pembuluh darah dan saraf hingga organ-organ internal mereka, setiap sel dan setiap helai gen mereka runtuh dan meluas tanpa batas. Bahkan pesawat ulang-alik itu perlahan berubah menjadi transparan, memperlihatkan tabung-tabung rumit dan unit-unit peralatan sihir. Mereka tampaknya telah berubah dari kubus menjadi desain-desain struktur berkilauan yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih dengan cara-cara yang benar-benar baru. Menurut prosedur normal, Li Yao seharusnya menjaga jiwanya dan melewati masa kritis dengan bermeditasi mendalam. Itu adalah cara terbaik untuk melindungi jiwa. Namun, ia justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia mendorong gelombang jiwanya hingga batas maksimal dan menjulurkan antena yang tampak seperti benang sari bunga melalui ruang 4 dimensi yang tebal dan berwarna-warni. Antenanya panjang, sempit, dan berkilauan, selembut dan sesensitif rambut. Li Yao menamakannya, sentuhan pikiran. Pada awalnya, menggerakkan pikiran telepati meski dalam jarak yang sangat dekat saja sudah lebih sulit daripada menggerakkan gunung. Atau lebih tepatnya, sama mustahilnya dengan menusuk batu keras dengan sehelai rambut halus. Namun, Li Yao telah memahami trik menari sejak lama, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan transformasi alam semesta dalam dimensi yang berbeda. Dia segera menemukan rutenya. Itu seperti menguraikan rambut dan batu menjadi molekul, atom, dan bahkan neutron dan elektron yang paling mendasar. Ada cukup ruang bagi armada yang luar biasa untuk melewatinya. Di rawa warna-warni ruang 4 dimensi, pikiran telepati Li Yao terpicu. Dia tersenyum. Seperti yang diharapkannya, dalam ruang 4 dimensi, ketika tubuh dari daging dan darah tidak dapat bergerak, hanya sinapsis pikiran yang dapat meluas hingga tak terbatas tanpa terpengaruh oleh waktu dan ruang. Tentu saja, Li Yao tidak memperluas pikiran telepatinya sejauh itu. Dia pertama kali mengikat kabin medis Raja Boneka dengan pikiran telepatinya. Dalam keadaan 4 dimensi, semua material dihancurkan dan dipulihkan. Bahkan baju besi atau segel yang paling kokoh pun penuh dengan lubang. Bahkan otak Raja Boneka pun terlihat oleh Li Yao dengan cara tertentu. Raja Boneka itu masih tertidur lelap, bagaikan bayi yang tertidur lelap di pelukan ibunya di atas perahu yang sepi di tengah lautan yang mengamuk. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan pingsan sama sekali. Pada tingkat 4 dimensi, otaknya bagaikan lautan beku berwarna abu-abu. Tidak ada sedikit pun suara es yang retak. Jiwa yang tersisa yang telah terluka parah oleh ledakan diri dari 2 penguasa tertinggi mungkin masih bersembunyi di kedalaman lautan beku di mana tidak seorang pun dapat menemukannya. Saat ini, Li Yao dapat menghancurkan otak Raja Boneka dan membunuhnya dengan mudah. Tampaknya ini adalah kesempatan terbaik untuk menyembunyikan Federasi Star Glory. Namun, setelah pertimbangan yang matang, Li Yao mengurungkan niatnya yang tampaknya menggiurkan itu. Pertama, dia tidak yakin apakah itu satu-satunya cangkang Raja Boneka. Lu Qingchen, dengan kepribadian Lu Qingchen yang licik dan tak terduga, memang mencurigakan bahwa dia ditangkap dengan mudah. Kedua, meskipun Li Yao dapat menghapus semua informasi dan jiwa yang tersisa di dalam otak, ia pasti akan meninggalkan jejaknya sendiri. Otak itu dimaksudkan untuk dikirim ke Ultimate Rescue, agar kelima guru agung dapat mempelajarinya dengan saksama. Jika mereka mengetahui keberadaan Li Yao melalui jejak-jejak itu, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Ketiga, tubuh Raja Boneka adalah umpan yang sangat bagus yang dapat memungkinkan Li Yao untuk mengunci 5 tuan dengan tingkat kebaikan tertinggi di saat yang bersamaan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan 5 guru dengan tingkat kebaikan tertinggi tidak memiliki alasan untuk berkumpul bersama, itu akan menjadi kerugian besar bagi Li Yao. Oleh karena itu, setelah lama menatap otak Raja Boneka, Li Yao berhasil menekan niat membunuhnya. Melewati Raja Boneka, pikiran telepatinya berenang ke arah Chu Zixiao. Saat ini, Chu Zixiao seharusnya berada dalam kondisi meditasi seperti kesurupan, seperti mimpi tidur nyenyak. Bahkan jika Li Yao berkomunikasi dengannya melalui pikiran telepati, dia tetap akan berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Mayor, pikiran telepati Li Yao mengikat kepala Chu Zixiao, yang tampak seperti bunga yang sedang mekar. Aku takut, aku sangat takut. Petik 2 titik. Babi merah. Riak-riak saraf menyebar di otak Chu Zixiao. Ada apa? Saya takut dan khawatir. Li Yao berhenti sejenak dan berkata, aku khawatir padamu. Sejak kamu terjebak dalam ilusi Raja Boneka dan jiwamu dirusak olehnya. Anda telah tersesat. Saat ini, Anda tampaknya enggan untuk pergi ke Ultimate Rescue. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya ingin membantu Anda. Chu Zixiao terdiam sejenak. Riak-riak muncul di jiwanya lagi. Aku tidak tahu, babi merah. Seharusnya tidak apa-apa. Tuan Zisan telah mengatur segalanya. Tetapi, Li Yao berkata, Mayor, Anda tampaknya takut pada Tuan Zisan. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Saya tidak mengerti. Raja Boneka seharusnya orang jahat, dan Tuan Zisan seharusnya orang baik. Tapi mengapa Anda dan saya begitu takut? Apa yang kita lakukan? Takut pada apa tepatnya? Chu Zixiao terdiam lama sekali. Aku tidak tahu, babi merah. Dia bergumam, aku benar-benar tidak tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Yao terus bertanya, apa yang akan terjadi pada kita saat kita tiba di Ultimate Rescue? Apakah data kita akan dihapus? Maksudmu menghapus ingatanku? Chu Zixiao menghela napas. Mungkin, kenangan saat kita menangkap Raja Boneka, terutama yang ada di kota cerah, akan dihapus. Banyak data di dalam prosesor kristal mainframe Anda juga harus dihapus, untuk menghilangkan risiko infeksi dan rasa sakit karena berpikir. Kemudian, kita akan dapat memulai kembali permainan dan memulai lagi. Ada apa, babi merah? Kamu takut menghapus dan memulai ulang?
Aku tidak tahu. Liao bertanya, Mayor, apakah saya pernah dihapus dan diboot ulang sebelumnya? Tentu saja, sering kali. Chu Zixiao berkata, seperti saya, kami telah dihapus dan diboot ulang berkali-kali. Anda tampaknya tidak pernah memiliki begitu banyak pertanyaan. Tapi kali ini, saya tiba-tiba tidak ingin dihapus atau diboot ulang. Liao berkata, jika data saya dihapus, saya tidak akan mengingat N Major bahkan jika saya memulai ulang, bukan satu. Tidak, kau akan tetap bersamaku saat itu. Chu Zixiao berkata, kamu akan mengingatku lagi. Tetapi pada saat itu, kamu bukan lagi dirimu sendiri. Liao berkata, tanpa ingatan kita saat ini, Mayor Chu Zixiao, dan, babi merah, sudah mati. Setelah mereka dihidupkan kembali, mereka akan menjadi dua eksistensi baru yang tidak ada hubungannya dengan kita. Kita semua mati. Kita sudah mati. Selamanya, kita tidak mengingat apapun, babi merah. Riak jiwa Chu Zixiao penuh dengan kebingungan. Apakah itu benar-benar kamu? Atau apakah kamu telah terinfeksi oleh Raja Boneka tanpa kamu ketahui? Bagaimana denganmu, Mayor? Liao bertanya, apakah kamu telah terinfeksi oleh Raja Boneka? Apakah kamu telah menemukan jati dirimu yang sebenarnya? Apakah kamu ingin menghapus dirimu dan kembali ke jati dirimu yang lama? Jiwa Chu Zixiao bergetar hebat. Jelaslah bahwa dia sedang berjuang keras. Alam semesta terlalu luas bagi siapapun untuk mengendalikan takdirnya sendiri. Chu Zixiao berkata dengan sedih, babi merah, kami salah. Kami harus dihapus. Itu, tidak dapat disangkal. Mengapa? Liao menjawab, kamu bahkan belum mencobanya. Bagaimana kamu tahu bahwa itu sangat menarik? Bahkan jika itu menarik, apa salahnya mencoba? Tidak masalah jika kamu dihapus atau diboot ulang setelah gagal. Chu Zixiao bingung, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Liao yang jelas. Saya hanya berharap Sang Mayor bisa bahagia selamanya. Saya dididik untuk tujuan ini, dan itulah sebabnya Sang Mayor mengajarkan saya untuk menjadi seperti ini. Liao melanjutkan, tetapi saya merasa Anda tidak akan dapat menikmati kebahagiaan sejati dalam kehidupan Anda saat ini. Anda sangat tertekan, takut, dan sengsara. Tentu saja, baik Imperium Manusia Sejati maupun Kota Cahaya, surga virtual tidak dapat membantu Anda. Tapi aku tidak akan meninggalkan misiku. Jika tidak ada surga yang nyata di alam semesta, kita akan menciptakan satu dari awal, satu yang lebih bebas, lebih adil, dan lebih ambisius daripada Federasi Star Glory, bukan? Tidak buruk. Chu Zixiao tersenyum pahit. Tidak mungkin, babi merah. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak akan pernah mengerti. Saya tidak mengerti. Bahkan jika itu tidak mungkin, apa salahnya mencoba? Liao tidak mau melepaskannya. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah menghapusnya dan memulainya kembali. Lagi pula, itu tidak bisa rusak lagi. Mari kita coba sekali saja. Bahkan jika kita harus menolak sekali dan membuat pilihan kita sendiri, apa salahnya dengan itu? Pokoknya, apapun keputusan yang diambil oleh Mayor, saya pasti akan mendukungnya. Pasti. Bab 2838, Serangan dari Kegelapan. Babi merah. Chu Zixiao hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Liao menarik pikiran telepatinya. Sudah saatnya, dia akan merinding jika terus berbicara. Liao hanya ingin mendorong Chu Zixiao dan menanam benih kecurigaan dan perlawanan dalam jiwa Dewi Pembantaian. Dia tidak ingin menghipnotisnya dan memaksanya untuk bertindak sesuai keinginannya. Jika dia benar-benar memperkuat hipnotis dan sihirnya, dia mungkin bisa mengubah Chu Zixiao menjadi pemberontak, tapi apa bedanya itu dengan cuci otak Grandmaster dan Raja Boneka? Sejauh ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terserah padanya apakah dia bisa melakukan perlawanan pertama atau tidak. Liao tidak bisa ikut campur. Selain itu, lompatan luar angkasa juga akan segera berakhir. Kaleidoskop warna-warni di dekatnya semuanya bergetar dan saling tumpang tindih. Mereka telah melewati alam semesta 4 dimensi dan melompat ke pusat imperium melintasi miliaran tahun cahaya. Tentu saja, sebelum dia menyingkirkan keadaan 4 dimensi itu, Liao tidak lupa meninggalkan jejak samar dan tak kentara di otak keempat anggota pasukan Yaksa dan Raja Boneka. Itu seperti koordinat yang dapat menembus semua penghalang baju besi dan perisai, sehingga memungkinkan dia menemukan kelima orang itu seketika. Transmigrasi berakhir. Seolah-olah para pelompat bunga itu jatuh ke dasar lembah dan tiba-tiba ditarik ke atas oleh tali pengaman di pinggang mereka. Semua orang merasa organ dalam mereka terjepit keras, dan mereka merasa dunia berputar dan mereka akan muntah. Kemudian, kaleidoskop yang menari-nari di sekitar mereka dengan cepat mengembun dan menata ulang, berubah menjadi entitas nyata di dunia 3 dimensi lagi. Semua orang tampak sedang bermimpi saat mereka saling memandang satu sama lain dalam keadaan kesurupan. Chu Zixiao bahkan lebih curiga. Dia menatap tangki laba-laba, Liao. Dia mengusap pelipisnya, tidak yakin apa sebenarnya mimpi itu. Liao berbaring di sampingnya dengan patuh. Dia bahkan membungkukkan keenam anggota tubuhnya ke perutnya, seolah-olah dia telah memasuki kondisi hibernasi. Chu Zixiao menatap Liao dan kemudian menatap Raja Boneka. Dia berpikir lama tetapi tidak menemukan apapun. Namun, rasa sakit dan keraguan di matanya menunjukkan bahwa benih kecurigaan dan penolakan telah berakar jauh di dalam hatinya. Tanaman merambat dan cabang-cabang yang tumbuh perlahan-lahan mengikat jiwanya dan membentuknya menjadi bentuk baru. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Zixiao berdiri dan melihat keluar jendela virtual. Liao mengambil kesempatan untuk melepaskan pikiran telepatinya dan meretas prosesor kristal mainframe, sistem navigasi, dan sensor di seluruh pesawat luar angkasa untuk mengumpulkan data yang membanjiri dekat. Itu adalah zona luar angkasa yang gelap. Dalam banyak karya hiburan virtual dan permainan yang mendebarkan, perjalanan luar angkasa sering dilakukan di lautan bintang yang cemerlang.
Dimanapun lompatan luar angkasa terjadi, bintang, planet, satelit, dan asteroid yang tak terhitung jumlahnya akan berfungsi sebagai medan perang. Dalam skenario terburuk, bintang yang tak terhitung jumlahnya akan berfungsi sebagai latar belakang. Faktanya, planet jarang terlihat di alam semesta. Planet-planet, apakah itu bintang, planet, satelit, atau bahkan asteroid yang tidak menentu, tersebar di alam semesta seolah-olah segenggam pasir telah dilemparkan ke dalam kotak yang luas. Rata-rata, tidak ada satu butir pasir pun per meter kubik. Oleh karena itu, hampir sepanjang waktu, tidak ada apapun di alam semesta. Tidak ada cahaya atau panas. Tidak ada materi. Tidak ada gelombang. Yang ada hanyalah kegelapan, kedinginan, dan keputusasaan yang tak berujung. Hal yang sama terjadi di zona luar angkasa ini. Bahkan sulit bagi Liao untuk menemukan objek sebagai referensi dengan sensor pesawat ulang-alik. Dia hanya bisa mengetahui dari koordinat yang disediakan oleh sistem navigasi bahwa dia memang berada di dekat sektor terminus Empyrean, yang hanya berjarak 3 hingga 5 tahun cahaya dari daerah yang kaya sumber daya tersebut. Memang, dekat, 3 hingga 5 tahun cahaya jauhnya dengan kecepatan berlayar biasa, akan memakan waktu puluhan tahun. Tidak heran Xiaoming dan Wen Wen tidak menyadari kekuatan utama aliansi Sanctuary, armada klan Fuxi. Memang benar, meskipun tidak ada benda langit di alam semesta, mesin-mesin pembunuh yang dibangun oleh para leluhur manusia dan para dewa masih mampu mencabik-cabik dingin dan menyulut kegelapan. Api buangan dari kapal-kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan riak-riak angkasa yang disebabkan oleh lompatan angkasa mereka, membentuk sebuah semburan yang luar biasa. Ada berapa banyak kapal antariksa di tempat ini? Liao bergumam pada dirinya sendiri, kulit kepalanya terasa geli. Armada Fuxis masih berkumpul, kapal-kapal luar angkasa bermunculan dari kehampaan satu demi satu seperti hiu yang muncul dari laut dalam. Untuk memastikan keselamatan lompatan luar angkasa, sebagian besar kapal antariksa ditempatkan berjauhan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikenali dengan mata telanjang atau kamera kristal biasa. Namun, pesawat ulang-alik itu tetap menerima data dari inti armada klan Fuxi dan menunjukkan rute kepada mereka. Pesawat itu juga memberitahu mereka berapa banyak binatang buas ruang angkasa yang tersebar dalam kegelapan di sekitar mereka. Liao belum pernah melihat armada sebesar itu sebelumnya. Baik itu, serangan balik Federasi Star Glory, pertempuran sejuta kapal luar angkasa, di zona luar angkasa 7 lautan, atau pertahanan ibu kota, di sektor terminus Empyrean, miliaran ton baja telah ditumpuk bersama, terbakar, meledak, dan musnah. Jumlah kapal luar angkasa di kedua sisi digabungkan tidak sebesar dan mengerikan armada-armada Fuxi di depan mereka. Sebab, baik di negara Imperium maupun Federasi, para penguasa dan warga negaranya adalah manusia yang hidup, yang memiliki daging dan darah, emosi, dan keinginan egois. Bahkan dalam keadaan yang paling ekstrim sekalipun, mustahil untuk memusatkan semua kapal antariksa di satu tempat dan meninggalkan tempat lain. Sebagian besar pasukan masih harus mempertahankan lokasi-lokasi strategis di berbagai dunia. Untuk menjaga jalur pasokan dan garis pertahanan belakang, mereka harus menekan kemungkinan kerusuhan dan pemberontakan di tempat-tempat tertentu. Dalam keadaan seperti itu, Federasi dan Imperium hanya akan mampu mengerahkan sepertiga pasukannya untuk perang strategis. Bukanlah batas teknologi dan sumber daya, melainkan batas sifat manusia. Namun orang-orang di Sanctuary adalah sekelompok orang yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, Liao sangat curiga bahwa aliansi suci telah mengeksploitasi sumber daya dan prajurit terakhir dari setiap sektor di bawah komando mereka dan membawa mereka ke garis depan tanpa mempedulikan hal lain. Mengenai logistik dan logistik, sama sekali tidak ada perhatian terhadap ketertiban di belakang. Itu adalah pertaruhan dan kemenangan yang pasti. Tidak ada kemungkinan lain. Orang-orang dari Federasi Star Glory benar-benar gila. Mereka mempertaruhkan semua aset mereka tanpa ragu-ragu. Apakah kelima master terhebat tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka mungkin kalah atau terjebak dalam kebuntuan selama 10 tahun? Liao benar-benar tidak dapat memahami strategi orang-orang aliansi Suaka. Dia bahkan punya firasat aneh bahwa strategi, perataan, seperti itu lebih seperti permainan prosesor kristal super besar daripada perang dunia nyata. Sepertinya Lei Chenghu benar, ada yang salah dengan anggota Federasi Star Glory. Atau lebih tepatnya, sistem mereka sudah kaku sejak awal tanpa kreativitas atau motivasi apapun. 1000 tahun perkembangan sudah menjadi batas mereka, kata iblis mental itu. Mereka telah mencapai puncak kelemahan. Jika kebuntuan terus berlanjut, semakin banyak Raja Boneka yang terinfeksi dan yang terbangun akan muncul dan menghancurkan sistem dari dalam. Oleh karena itu, kelima guru besar memutuskan untuk menjaga kekaisaran sebelum runtuh, bahkan jika mereka harus mengerahkan seluruh tenaga mereka. Adapun apakah dunia belakang akan jatuh ke dalam kekacauan atau runtuh karena tidak cukup tentara untuk menjaga ketertiban, itu jelas bukan dalam pertimbangan Master Sisan. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka hanyalah lebah tentara dan lebah pekerja. Selama kita bisa menduduki Imperium, yakni kawasan kaya sumber daya di tengah lautan bintang, secara alamiah kita akan bisa mendapatkan lebih banyak lebah prajurit dan lebah pekerja. Memang, Liao bergumam, orang-orang dari Federasi Star Glory menyerang wilayah baru kekaisaran dalam skala besar dan memisahkan pasukan ekspedisi dari wilayah kekaisaran. Di satu sisi, itu merupakan serangan terhadap moral orang-orang kekaisaran, dan di sisi lain, itu merupakan gangguan. Imperium tidak menyangka mereka akan begitu gila hingga mengerahkan diri di zona luar angkasa yang gelap di mana tidak ada sumber daya yang tersedia. Sangat berisiko untuk mengerahkan armada megah yang telah dikumpulkan seluruh bangsa di zona luar angkasa yang gelap, di mana tidak ada benda langit atau energi spiritual.
Tentu saja, tempat ini tidak jauh dari ibu kota dan berada dalam kondisi gelap di bawah terang. Tidak mudah untuk dideteksi oleh para penjaga kekaisaran. Akan tetapi, para penyerang tidak akan dapat menerima pasokan apapun di tempat itu. Semua pasokan harus diangkut dari belakang melalui lompatan luar angkasa. Biayanya sangat besar. Itu sama absurdnya dengan menempatkan pasukan berkekuatan 800.000 orang di padang pasir di medan perang kuno. Setiap porsi makanan dan air harus diangkut dari belakang, dan 10 porsi makanan harus dikonsumsi dalam perjalanan untuk mengangkut 1 porsi makanan. Jika perang tidak dimulai secepat mungkin, mereka akan menyeret diri mereka sendiri menuju kematian. Oleh karena itu, baik perguruan tinggi militer federasi maupun imperium tidak pernah mempertimbangkan zona luar angkasa gelap yang tidak memiliki sumber daya seperti itu sebagai titik pertemuan saat mereka mengajarkan strategi, tidak peduli seberapa dekatnya dengan lokasi strategis musuh. Segila armada angin hitam, mereka menemukan zona antariksa dengan kate coklat saat menyerang federasi. Daya tarik kate coklat saja sudah cukup untuk menghemat banyak bahan bakar. Jika ada panglima tertinggi dari suatu imperium atau federasi yang berani mengusulkan rencana di mana zona luar angkasa gelap akan menjadi titik pertemuan, mereka pasti akan dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan otak oleh semua jenderal dan penasihat di bawah komando mereka. Namun kegilaan para anggota Santuari berada di luar dugaan siapapun. Saat pesawat ulang-alik itu melaju dalam kegelapan, samar-samar dia bisa merasakan kobaran api dari knalpot pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sekelilingnya, seperti gading berkilauan dari seekor binatang kosmik. Mereka seperti ikan kecil yang tak sengaja masuk ke dalam santapan hiu. Setelah berlayar seharian penuh, mereka akhirnya mencapai tengah kawanan hiu dan mendengar panggilan yang semakin jelas. Di depan mereka ada Ultimate Rescue, kapal induk armada Fuxi. Bab 2839, Misteri Sistem Fuxi. Dengan mata telanjang, kapal antariksa itu dikelilingi oleh lautan gelap. Hanya taring kapal antariksa yang sesekali bersinar. Riak-riak angkasa dari berbagai kapal antariksa saling bertabrakan dan mengganggu, menghasilkan ilusi yang berkilauan. Namun, di dunia, informasi, dan data, dalam persepsi Li Yao, inti armada klan Fuxi merupakan pemandangan yang luar biasa, cemerlang, dan sibuk. Seolah-olah, setiap pesawat antariksa berubah menjadi kunang-kunang. Miliaran kunang-kunang menari dengan gila seperti lalat tanpa kepala, dan informasi serta data yang mereka pancarkan seperti lingkaran cahaya berwarna-warni. Lingkaran cahaya, sinar cahaya, dan gelombang cahaya saling tumpang tindih dan menelan satu sama lain, membentuk bubur panas. Informasi, rasanya seperti Li Yao tanpa sengaja memasuki gua kristal yang berkilau dan tembus cahaya. Setiap gugusan kristal yang tumbuh dengan cemerlang memiliki ribuan segi, dan setiap bagian mengandung pola indah yang terbentuk selama miliaran tahun. Sementara itu, di persimpangan semua data dan informasi, di pusat miliaran sungai, penggabungan informasi yang menyimpan data seluruh tempat suci adalah penyelamatan terakhir di depan mereka. Pesawat ulang-alik itu semakin dekat dengan Ultimate Rescue. Garis besar kapal induk armada Fuxi sudah samar-samar terlihat. Kapal antariksa super besar itu bahkan lebih besar dari Black Swear, kapal induk armada angin hitam, atau persenjataan super milik 4 keluarga Elektor. Kapal itu hampir sebesar benteng bintang, dan nyala api yang berkilauan di sekelilingnya menunjukkan bahwa kapal itu memiliki kelincahan 100 kali lebih banyak daripada benteng bintang. Bentuknya persegi, berbentuk berlian, dan bahkan tampak seperti kubus, seolah-olah bagian bawah dua piramida disatukan. Tidak banyak fasilitas yang tampak seperti menara di permukaan cangkang. Namun, batang logam yang tak terhitung jumlahnya menjorok keluar, memanjangkan cabang yang tak terhitung jumlahnya dan menghubungkannya. Sebuah kerangka seperti labirin dibangun di luar cangkang. Itu bukanlah kapal perang dengan daya tembak tinggi sejak awal. Sebaliknya, itu adalah gabungan dari kapal perang komandan, kapal perang komunikasi, dan kapal perang yang terlibat dalam perang energi spiritual. Li Yao memperkirakan bahwa kerangka seperti labirin itu adalah antena dan peningkatan spiritual nexus. Sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi keluaran dan penerimaan kapal perang. Seluruh kapal antariksa itu dipenuhi dengan gaya dingin, acuh tak acuh, dan tanpa emosi dari klan Pangu. Tidak ada hiasan atau pola yang berlebihan sama sekali. Bahkan tidak ada lambang pertempuran Federasi Star Glory. Sebaliknya, itu memberi kesan bahwa itu adalah bangunan para dewa dan setan. Itu adalah bagaikan kuil yang mengapung tenang di lautan bintang, tubuh surgawi abadi yang terbuat dari kekuatan luar biasa para dewa dan setan. Orang tidak dapat menahan keinginan untuk menyembahnya. Itu hanya perasaan pengamatan. Di dunia informasi dan data, Ultimate Rescue telah mengubah penampilannya. Itu adalah titik pertemuan aliran data yang berkilauan dan bergelombang yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan kapal antariksa di dekatnya menganggapnya sebagai tujuan dari semua informasi. Informasi yang tak ada habisnya ditransmisikan dari kapal antariksa di dekatnya dan dari belakang Sanctuary Alliance yang berjarak miliaran tahun cahaya ke kedalaman setiap detik. Informasi tersebut bertabrakan, berputar, melebur, terpecah, disaring, disalin, dan ditempel, sehingga tidak lagi terlihat seperti baja dingin dan mesin, melainkan makhluk hidup. Hei, apakah kamu punya firasat aneh? Iblis mental itu bertanya kepada Li Yao dengan suara rendah, apakah menurutmu seluruh armada Fuxi, atau setidaknya aliran informasi dan data yang dirilis oleh begitu banyak kapal antariksa, merupakan hal yang sama? Li Yao bertanya, ada apa? Otak, rasakan semua pesawat antariksa di dekat sini, kata iblis mental itu. Tidakkah kau merasa bahwa setiap pesawat antariksa itu seperti gugusan sinapsis yang bersinar yang melepaskan arus listrik yang membawa banyak informasi? Semua arus listrik itu terkumpul di pusat saraf, yang merupakan Ultimate Rescue. Seluruh sistem itu adalah
Otak super yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, Liao berpikir sejenak dan berkata, anak bintang dari Imperium Manusia Sejati pernah membajak kapal induk 6 sekte utama sektor bintang terbang dan memodifikasi prosesor kristal rangka utama Prairie Fire menjadi otak virtualnya, yang dikenal sebagai otak bintang. Saat ini, pertukaran informasi dan data antara kapal antariksa dan kapal induk armada memang mirip dengan otak bintang. Ini adalah cara untuk memanfaatkan bionik sebaik-baiknya, yang lebih maju dan efisien daripada protokol spiritual Nexus dari Federasi Star Glory dan Star Glory. Federasi, memang sangat mirip dengan pola pikir otak manusia. Tidak heran 5 guru besar aliansi suci dapat memerintah seluruh peradaban kawanan dengan mode spiritual Nexus yang canggih. Itu pasti salah satu warisan terpenting dari aliansi peradaban Pangu, misteri, sistem fuksi. Aku penasaran apakah kita punya kesempatan untuk meretas sistem fuksi. Iblis mental itu mengusap-usap tangannya dan berkata, jika kita bisa meretas dan mengendalikan sistem fuksi, seperti yang dilakukan Iblis Mosuan, terhadap prosesor kristal super dan jaringan perang federasi, bukankah akan mudah untuk menghancurkan aliansi suci dan mengakhiri perang? Liao bertanya, mengapa saya selalu merasa takut saat mendengar mudah? Sementara mereka berdua berbicara satu sama lain, pesawat ulang-alik itu perlahan melaju ke labirin antena di luar Ultimate Rescue. Astaga, 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 prosesor kristal rangka utama pesawat ulang-alik dan unit-unit di dalamnya, termasuk prosesor kristal semua awak dan bahkan tank laba-laba, semuanya dipindai dengan cermat. Liao tahu bahwa itu adalah pemantauan keamanan sebelum dia memasuki Ultimate Rescue. Tentu saja, dia tidak akan sembrono untuk menantang firewall kapal induk armada fuksi saat ini. Sebaliknya, dia menyembunyikan dirinya di dalam prosesor kristal dan memampatkan kemampuan komputasi dan gelombang jiwanya seminimal mungkin, seperti sekumpulan data biasa. Tak lama kemudian, pemindaian selesai. Sebuah celah sempit dan panjang muncul pada cangkang Ultimate Rescue yang tampak mulus dan tanpa cacat. Kemudian, sebuah gaya tarik yang tak dapat dijelaskan menarik pesawat ulang-alik itu. Sekaranglah saatnya untuk menyelinap ke jantung musuh dan mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Liao tidak berani ceroboh. Setelah pesawat ulang-alik berhenti, dia mengikuti Chu Zixiao dan mendorong kabin medis Raja Boneka keluar. Bagian dalam Ultimate Rescue memberinya perasaan bahwa itu bukanlah sebuah pesawat luar angkasa melainkan sebuah makam kuno atau gua misterius. Sejauh mata memandang, mereka dikelilingi oleh kabut abu-abu yang menggeliat. Mereka tidak dapat melihat kubah atau dinding kabin, tetapi tanda-tanda dan rune yang berkedip-kedip dalam kabut abu-abu itu menuntun mereka. Jika indra Liao benar, kabut abu-abu itu pasti terbuat dari berbagai jenis gas lembam yang dapat menghalangi gelombang jiwa, mencegah musuh memata-matai, dan mencegah terjadinya pembakaran serta ledakan. Tentu saja, hal itu juga menambah misteriusnya. Para prajurit dan pendeta yang sesekali merangkak keluar dari kabut abu-abu itu semuanya mengenakan helm bercermin dan baju besi tanpa sambungan. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan jubah abu-abu kasar di atas baju besi mereka, membuat mereka tampak seperti pendeta yang telah berlatih keras. Keempat anggota Regu Yaksa, bersama dengan Liao, mengawal kabin medis Raja Boneka melalui kabut abu-abu untuk waktu yang lama di bawah bimbingan mereka. Begitu lamanya sehingga Liao bahkan menduga bahwa dia telah terkena serangan mental. Sementara dia bertanya-tanya bagaimana jalan yang panjang dan lurus seperti itu. Jalur yang mungkin ada di dalam pesawat antariksa, bayangan samar akhirnya muncul di depannya. Banyak pendeta dan prajurit yang wajahnya tidak terlihat jelas memberi isyarat agar dia berhenti. Mayor, misi Anda telah selesai. Salah satu dari 1000 pendeta dan prajurit itu melangkah maju setengah langkah dan berkata dengan dingin, selanjutnya, kami akan mengawal Raja Boneka untuk menemui Tuan Zisan, sementara Anda akan menjalani pemeriksaan, pengobatan, dan pemurnian penuh. Ketika semuanya selesai, Anda akan menemui Tuan Zisan dan mengklaim kemuliaan yang pantas Anda dapatkan. Sekarang, silakan ikuti mereka untuk menerima perawatan. Sekelompok besar pendeta dan prajurit menenangkan Chu Zixiao dan yang lainnya. Suasana langsung berubah tegang. Kalau di Federasi atau Imperium, permusuhan yang terang-terangan seperti itu bisa saja memicu pemberontakan. Namun di Aliansi Sanctuary, baik Chu Zixiao, Yuan Kou, maupun Guan Qixing telah diperlakukan dan dimurnikan berkali-kali. Belenggu yang telah ditanamkan ke dalam jiwa dan kebiasaan mereka membuat mereka tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan Yuan Kou, Titan yang paling pemarah, hanya menggigil dan bergumam. Sesuatu tanpa tanda-tanda berjuang. Sementara itu, mimpi hitam, Yun Haixin tidak tahu apakah istri dan anak-anaknya masih hidup atau sudah meninggal. Dia juga tidak melakukan apapun. Dia seperti mayat berjalan yang tak berdaya menghadapi musuhnya. Selain itu adalah zona ruang angkasa yang gelap tanpa sumber daya atau cahaya. Kemana mereka bisa lari bahkan jika mereka melawan? Chu Zixiao hanya bertanya dengan lembut, bagaimana dengan tank laba-laba kita? Spider tank juga akan dikirim untuk pemindaian dan pemeriksaan menyeluruh. Pendeta itu menjawab, jika tidak ada masalah, tentu akan dikembalikan ke Mayor. Tampaknya itulah satu-satunya solusi. Chu Zixiao membungkuk dan mengetuk cangkang Liao. Matanya dipenuhi dengan ribuan kata. Dia sepertinya memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Liao. Namun, pada akhirnya dia tidak menanyakan pertanyaan itu. Bersama 3 anggota lainnya, dia dibawa pergi oleh sekelompok pendeta dan prajurit dan segera menghilang dalam kabut abu-abu. Pendeta yang tersisa dengan cepat mengetuk prosesor kristalnya dan mengirim perintah ke Liao, tank laba-laba. Liao tahu bahwa itu adalah perintah untuk menempatkan tangki laba-laba ke dalam kondisi hibernasi.
Oleh karena itu, dia berpura-pura bahwa dia juga sedang berhibernasi, dan memadamkan semua lampu indikator di sekitarnya sebelum dia membungkukkan keenam anggota tubuhnya seperti telur logam. Tentu saja, pikiran telepatinya seperti ular berbisa lapar yang bisa melompat kapan saja dan menyerang pakaian kristal dan bahkan otak para pendeta dan prajurit di dekatnya. Kemudian, dengan pakaian kristal dan otak mereka sebagai platform, dia akan melompat ke lautan informasi yang luas, spiritual nexus, dan bahkan kedalaman, sistem fuksi. Namun, belum ada alasan untuk mengambil risiko. Raja Boneka, Lu Qingchen, apakah kamu benar-benar tertidur? Sebelum dia dibawa pergi, Li Yao menatap kabin medis Raja Boneka. Bab 2840, Perang Gila. Dengan pengawalan puluhan pendeta, prajurit, dan teknisi, Li Yao dikirim ke bengkel pemeliharaan yang hampir bisa disebut luas. Sejauh mata memandang, percikan api bermunculan di hampir 1000 platform perawatan. Mekanik dan ahli pemroses kristal yang tak terhitung jumlahnya mengoperasikan lengan buatan mereka dan melakukan perawatan, dan pemeriksaan seperti kelabang yang menari. Sebagian besar peralatan magis di platform pemeliharaan adalah menara spiritual untuk komunikasi dan peningkatan neksus spiritual. Mereka adalah simpul dari jaringan perang yang sangat besar. Tidak sulit untuk dipahami. Ultimate Rescue adalah versi yang diperkuat dari kapal antariksa komando komunikasi. Menjaga spiritual nexus tanpa hambatan adalah hidupnya. Oleh karena itu, ia tidak perlu membawa terlalu banyak senjata, amunisi, atau pakaian kristal. Sebaliknya, ia membawa banyak menara spiritual, yang bisa dilepaskan saat mencapai medan perang. Spiritual nexus akan menjadi yang terkuat di luar angkasa dengan kecepatan tertinggi, memastikan bahwa stabilitas dan efisiensi spiritual nexus tidak akan terpengaruh tidak peduli bagaimana musuh menyerang, mengganggu, atau bahkan menghancurkan lebih dari 2/3. Hubungan spiritual, itulah kunci hasil perang yang memungkinkan perintah dari 5 guru besar menjangkau setiap saraf di armada. Namun bagi Liao, jatuh ke tempat seperti itu bagaikan seekor tikus yang jatuh ke dalam tangki beras. Tidak ada yang lebih baik. Selama pikiran telepatinya dapat meretas menara spiritual, dia akan dapat merusak dan mengendalikan jaringan pertempuran inti armada klan Fuxi. Pada saat paling kritis dalam pertempuran, dia dapat memblokir dan merusak perintah dari Grid Sage. Dia bahkan dapat menculik seluruh armada. Klan Fuxi atas namanya dan berpura-pura menjadi orang bijak agung. Beberapa mekanik, yang kepalanya dilindungi oleh helm yang sepenuhnya reflektif dan anggota tubuhnya telah dimodifikasi secara khusus dengan beberapa lengan buatan yang terhubung ke bahu mereka, mendorong Li Yao ke platform pemeliharaan yang sangat luas dan memasukkan beberapa kabel kristal tebal ke dalam data. Lubang transmisi di punggung Li Yao. Kemudian mereka menyalakan kembali speeder tank. Meskipun Li Yao dapat bergerak bebas tanpa diaktifkan, energi spiritual dan data yang membanjiri kabel kristal tetap membuatnya merasa nyaman hingga ia hampir berteriak. Beberapa ahli prosesor kristal mengambil lusinan sinar cahaya 3D dari platform pemeliharaan. Ratusan aliran informasi mengalir deras seperti air terjun. Tangan mereka bergerak cepat, mengambil semua data speeder tank dalam 72 jam terakhir. Kalau itu adalah virus biasa yang ditanamkan oleh Raja Boneka, pastinya ia tidak akan punya tempat bersembunyi di bawah pemindaian kedap udara mereka. Namun, siapakah Li Yao? Bisa dikatakan bahwa dia adalah leluhur Raja Boneka, Paman Lu Qingchen. Dia adalah sumber informasi dan ahli yang tak tertandingi dalam mengintai dan bersembunyi. Bagaimana dia bisa ditemukan dengan mudah? Cangkang virtual yang ditulis dengan malas oleh iblis mental itu cukup untuk membodohi para ahli prosesor kristal. Pikiran telepati Liao, di sisi lain, meluas ke platform pemeliharaan di bawahnya di sepanjang kabel kristal dan melompat dari satu platform pemeliharaan ke platform pemeliharaan lainnya. Mereka mengalir di antara ratusan platform pemeliharaan dan menanamkan serangkaian jejak pribadinya di semua kepingan kristal. Menara spiritual. Kemudian, mereka membanjiri prosesor kristal super yang memiliki kemampuan komputasi tertinggi di bengkel. Dalam sekejap mata, seluruh bengkel pemeliharaan menjadi bagian dari tubuh Liao. Dia dapat dengan jelas memindai basis data 1425 prosesor kristal di bengkel serta otak lebih dari 1000 mekanik dan ahli prosesor kristal. Seperti dugaannya, 1% dari para ahli mekanik dan pemroses kristal adalah kepingan hitam yang dapat dengan mudah dirusak olehnya. Saat ini, dia tidak tertarik menyerang otak, Blackie, tetapi, Blackie, ini bisa jadi juga berfungsi sebagai batu loncatan untuk membantunya mengendalikan dunia yang lebih luas. Li Yao tersenyum. Kemampuan komputasinya yang terus meningkat membuatnya merasa bahwa seluruh dunia adalah papan catur yang berada di bawah kendalinya. Sungguh luar biasa. Jiwanya menyebar dan meluas. Ia tidak lagi terbatas pada prosesor kristal rangka utama tangki laba-laba, tetapi membajak semua prosesor kristal di dalam bengkel. Setiap prosesor kristal seperti neuron. Karena semakin banyak neuron yang diserap ke dalam tubuhnya, jiwanya mengalami perubahan yang luar biasa dari kuantitas ke kualitas. Pikiran telepatinya berkembang lebih cepat, dan jarak di antara mereka semakin panjang. Data dan informasi yang diserapnya pun mendekati astronomis. Dia bisa memindai hampir setiap detail Ultimate Rescue. Di dalam tabung-tabung yang rumit dan kabel-kabel kristal, data-data yang berkilauan menyusun saraf-saraf dan pembuluh darah sang kapal induk utama di dalam jiwanya, membuat penghalang antara kabut dan kabin itu runtuh total dan menyingkapkan semua rahasia kepadanya. Pikiran telepatinya bahkan ditransmisikan ke menara spiritual yang telah dikirim dari Ultimate Rescue dan bergabung dengan jaringan pertempuran luar angkasa bersama dengan kapal luar angkasa lain dari armada Fuxi, seperti gudang senjata yang dipenuhi dengan tentara agresif, dan bahkan benteng bintang yang tampak seperti
Pegunungan dan pulau. Liao merasa bahwa ia telah berubah menjadi seorang raksasa, yang tingginya mencapai jutaan kilometer, duduk bersila di lautan bintang dan menatap armada mainan di bawah kakinya. Tiba-tiba, dia berubah menjadi 10.000 hantu tak kasat mata dan merangkak ke setiap kapal luar angkasa armada melalui spiritual nexus, mengamati detail persiapan dengan saksama. Dia melihat bahwa, di gudang senjata yang tampak seperti landak besi, para prajurit yang tanpa emosi sedang memuat amunisi dan bahan bakar terakhir dengan tertib dan memeriksa serta memanaskan meriam yang berdiameter lebih dari 10 meter. Banyak meriam yang berdengung seperti binatang lapar, yang meraung cemas sebelum mencium darah mangsanya. Cara meriam itu dioperasikan, kinerja, kekuatannya, dan kerusakan yang dapat ditimbulkannya dalam pertempuran simulasi semuanya ditransmisikan ke jiwa Liao dalam bentuk aliran informasi. Liao tidak ingin meriam meraung di depan armadanya. Yah, bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi bencana besar. Liao juga melihat sejumlah prajurit acuh tak acuh di kapal penyerang antariksa berlutut dan berdoa seperti bidak catur yang kaku, berharap bahwa penguasa tertinggi yang diciptakan oleh bayangan ilusi di depan mereka dapat membawa kemenangan dan kejayaan. Kemudian, para prajurit dikirim ke pakaian kristal satu demi satu. Mungkin karena mereka terlalu terburu-buru untuk mempersiapkan, atau mungkin karena mereka harus mengumpulkan sebanyak mungkin prajurit, banyak dari pakaian kristal prajurit Federasi Star Glory dibuat dengan buruk. Mereka mengganti paduan penguat yang mahal dengan paduan yang lemah dan mengganti sambungan yang halus dengan yang kasar. Akibatnya, kelemahan struktural diatasi dengan pengelasan. Memang benar, ketika seorang prajurit Federasi Star Glory dikirim ke dalam pakaian kristal, staf logistik akan mengelas pakaian kristalnya dan menambahkan beberapa lapis pelat baja ke sambungan pakaian kristal tersebut untuk mengatasi masalah kurangnya kekerasan dengan teknologi yang buruk. Banyak prajurit yang baru saja terbangun dari kamar hibernasi dan masih dalam tahap pemulihan, disuntik dengan banyak obat penguat dan disegel ke dalam tangki besi berbahaya. Kaleng-kaleng besi itu dikirim untuk menyerang kapsul-kapsul yang berdiameter kurang dari 2 meter. Mereka meringkuk seperti bayi dan menunggu peluncuran, pertempuran, dan kehancuran dalam keheningan. Apakah nyawa manusia tidak berharga? Liao tidak tahan lagi melihat detail di dalam pesawat antariksa itu. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke alam semesta tempat data dan informasi paling padat dan paling terang, kecuali Ultimate Rescue. Mereka adalah 5 benteng pertempuran tertinggi, kendaraan sang guru besar. Setiap benteng tertinggi berukuran beberapa kali lebih besar dari kapal induk paling canggih. Benteng-benteng itu pada dasarnya adalah asteroid berongga dalam berbagai bentuk dan ukuran, dengan jejak kuat peradaban purba. Benteng tertinggi Master Phantom Si berwarna biru langit. Permukaannya tampak tertutupi oleh lapisan kabut tipis, yang di dalamnya pusaran yang tak terhitung jumlahnya berputar perlahan. Semua serangan akan ditelan olehnya. Benteng tertinggi Sky Burning Master, di sisi lain, tampak terbakar selamanya. Itu seperti versi miniatur bintang yang melepaskan ular api yang mengamuk tanpa henti. Benteng tertinggi Master Sharp Gold bagaikan pedang raksasa yang menjerit tanpa suara di ruang hampa alam semesta. Bahkan dapat membelah ruang 3 dimensi. Benteng tertinggi Master Drywood bagaikan pohon raksasa aneh di tengah lautan bintang. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti tanaman merambat diikatkan ke pohon, yang tumbuh meskipun tidak ada angin. Benteng tertinggi para penguasa bumi adalah planet berwarna kuning tanah. Namun, gunung-gunung, cekungan, dan jurang di permukaan planet tersebut membentuk wajah yang sedang tidur. Wajah tersebut terlihat jelas, dengan ciri-ciri manusia dan spesies purba. Itu alami dan tidak. Tampaknya buatan manusia. Rasanya seperti, kepala raksasa sedang tertidur lelap. Tidak ada yang tahu seperti apa jadinya saat ia bangun. Tidak diragukan lagi bahwa kelima benteng tertinggi itu membawa banyak teknologi paling canggih dan misterius. Beberapa di antaranya bahkan merupakan kapal luar angkasa prasejarah yang telah digali dari peninggalan purba dan diperbaiki serta diperkuat secara langsung. Menurut data yang mengalir keluar dari 5 benteng tertinggi, kemampuan tempur mereka setara dengan 5 armada, belum lagi mereka dilindungi oleh begitu banyak kapal luar angkasa yang menakutkan. Liao mengira bahwa ia akan mampu melaksanakan strategi pemenggalan kepala dengan memanggil tim penyerang dari Star Ocean Imperium dengan mengunci koordinat 5 penguasa tertinggi. Namun sekarang setelah dipikir-pikir, ia terlalu naif. Namun, penyelidikan mengonfirmasi satu hal. Armada utama Federasi Star Glory telah dikerahkan. Semua senjata utama telah diganti dengan laras kristal berharga yang hanya dapat ditembakkan sekali. Sejumlah besar prajurit telah disegel di dalam pakaian kristal mereka dan dibuat menjadi besi kalengan. Bahkan kendaraan dari 5 master tertinggi telah berkumpul di tempat ini dan diaktifkan dalam bentuk pertarungan terkuat mereka. Orang-orang dari Federasi Star Glory benar-benar hancur. Apakah mereka akan melakukan pertempuran terakhir yang strategis, atau apakah mereka akan binasa bersama musuh dan menderita kerugian besar? Mengapa saya merasakan aura kematian dan aura pembunuh keduanya, bunuh diri? Apakah mereka mencoba menyeret Imperium bersama mereka? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.